Enggak, sudah saya naikkan, sudah saya ini. Ah, nggak bener lu gak, Bang. Cuma berapa hari gua telepon lu nggak diangkat-angkat, suruh gabung lu. Gabung kemana? Di waktu Banyuma kemarin ada. Ah, apaan lo, kapan? Ya, gua telepon berapa kali nggak diangkat. Ah, nggak bener lu. Maksudnya mau gimana? Ya, gua ajak lu datang ngobrol, ngopi, santai. Nah, lo yang kagak nelpon gue, lo WA dong. Ini kan gue tahu telepon-telepon ngapain. Gue kira mungkin mau suruh naik komal. Tunjukkan sama mereka bahwa kalau ketemu kita itu nggak ada ribut-ribut. Ya berteman gitu loh, nah. Itu maksudnya. Ya. Nah, itulah yang gue ajarkan kepada orang Kristen yang bergabung dengan King of King ya. Khususnya yang bergabung dengan King of King ataupun yang sepaham, bekerja sama, beraliansi dengan King of King, gereja yang saya dirikan ini. Kita harus sehati bahwa kita berdialog itu tidak perlu ribut, tidak perlu menghujat, tidak perlu menghina-hina. Karena kalau memang Alkitab itu adalah kebenaran, dia sendiri yang akan membela dirinya. Kita tidak perlu repot ya. Biarkan Alkitab itu yang berperang dengan siapapun, bukan kita. Kita hanya membacakan, kita hanya menyampaikan saja. Jadi tidak perlu harus marah-marah, gitu loh. Itu kalau ingin bergabung dengan kami. Jadi kalau misalnya dikit-dikit menghujat, ya Muhammad itu Rob, Muhammad itu Rob, ya kan udah dibilang bahwa Muhammad itu adalah nabinya mereka, bukan Tuhan mereka. Ya nggak usah dipaksakin, gitu loh. Supaya tidak terjadi keributan. Silakan naik dulu dah. Cari Dero dia. Sahabat Bang Juma, Bang Hendy, sahabat Bang Juma di bawah itu. Ya naikkan aja. Coba ini dari siapa ini, teman kita dari Papua ini? Siapa namanya? Oh ini Bang Juma yang asli nih naik. Ya Pak Pendeta Papua, Monitor Pak Pendeta. Ini mah Bang Juma asli nih, Bang. Assalamualaikum, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, di sini ada Bang Luga ya? Ada itu. Shalom Bang Juma. Shalom. Iya, salam Bang. Nah, ini dia Kristen yang sesungguhnya, ini dia Kristen yang asli tuh ini, Bang Luga ini. Apa adanya sesuai dengan ajaran Kristus. Kalau yang lain itu mah lontong sayur semua. Bang Luga ini ya Kristen yang asli, dialah yang asli. Maka harusnya semua gereja itu ya menjadikan saudara Luga ini suku guru yang paling tertinggi. Jadi semua pendeta pastor itu harus sungkeman sama Bang Luga, karena beliau mewakili kalau zaman dulu beliau ini sama persis dengan Paulus. Dia yang membentuk pengajaran yang murni dari Kristus yang ditemuinya. Nah, ini baru asli. Kalau yang lain itu mah ya cuma lontong sayur aja nya kalau aku bilang. Ya betul. Bang Luga ini yang harus menjadi contoh buat seluruh sekte yang ada di Indonesia terkait dengan kekristenan. Jangan meniru-niru Islam, meniru-niru Yahudi. Harus percaya diri. Apa yang diajarkan Kristus itu yang harus betul-betul ditanamkan. Jadi kalau Bang Luga mengatakan King of King, ya orang Kristen harus tunduk sama beliau. Gak bisa tidak. Jangan katakan diri kalian Kristen kalau tidak tunduk kepada Bang Luga dalam hal kajian-kajian beliau. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Luga ini sama seperti, ya meskipun tidak mirip kali, tetapi cakupan penginjilannya itu mirip dari kitab Wahyu. Nah, cuman teman-teman ini tidak paham, mereka lebih suka seperti serigala berbulu domba. Harusnya percaya diri seperti Bang Luga. Lanjut Bang Luga, semangat, oras.
Iya, jadi terima kasih Bang Juma ya. Jadi memang kita ini kan sudah lama berdialog ya. Jadi sudah kita tahu lah bagaimana yang namanya isi-isi Alkitab seperti apa ya kan. Nah, saya melihat memang orang-orang khususnya grupnya Edis, grupnya teman-teman ini, mereka memang karena memang tidak menguasai Alkitab lah, sehingga mereka tidak menguasai Alkitab. Ketika mereka kalah berdebat, jadi mereka mencari cara lain ya untuk tetap bisa bertahan. Ya, itulah dengan cara-cara Islamologi. Nah, Orang-orang Islamologi ini sebenarnya lahir karena memang ketidakmampuan mengalahkan debater Muslim dalam berdebat memakai Alkitab. nah, Kenapa? nah, itu betul Karena itu. satu begini, karena begini, memang kalau saya kaji ya, ajaran Tritunggal itu, ternyata di dalam ajaran Tritunggal itu ada sebenarnya unsur kesengajaan untuk menghalang-halangi orang mengenal siapa Yesus. Ya, Nah. contoh yang saya bilang tadi kan, Allah Bapa, Allah Anak, tapi Roh Kudus ini ke predikat ibunya dihilangkan, dan ketika menghilangkan predikat Roh Kudus sebagai ibu atau penghilangan gender, ini menurut saya penyesatan tingkat yang tertinggi di alam semesta. Karena belum pernah ada saya lihat penyesatan yang lebih tinggi dari sini. Nah, Yesusnya Tuhan, Bapaknya Tuhan, Roh Kudusnya juga Tuhan, tapi predikat ibunya dihilangkan. Nah, ini yang bahaya nih. Nah, ketika ini dihilangkan, maka ketika orang Kristen berdebat melawan Muslim itu selalu mentok. Karena nanti kan ditanya, oh itu anaknya, siapa mamanya? Nggak ada mamanya. Kalau dibilang mamanya Maria, serba salah. Kok Tuhan kawin sama manusia? Nah, akhirnya kan kejepit. Maju kena, mundur kena. Ini yang bikin siapa? Ini yang bikin Tertullianus. Nah, ketika Tertullianus menguasai gereja di abad ketiga, menyingkirkan satu bapak gereja yang namanya Origen yang mengatakan Roh Kudus Ibu. Origen ini kan disiksa, dianiaya, diusir, dilenyapkan ajarannya, dibakar buku-bukunya. Karena Tertullianus dapat dukungan dari gereja Katolik, maka gereja Katolik berkuasa berapa lama? Oh, bukan cuma 100-200 tahun, hampir hampir ribuan tahun, ya kan? Oh, hampir 1500 tahun lah, kira-kira gitu kan. Tetapi bagi kami, Tuhan itu tetap adil. Tuhan akan membangkitkan lagi para utusan-utusannya, nabi-nabinya di akhir zaman, sehingga saya harus memulihkan Kristen yang ada sekarang ya, dengan merubah konsep Tritunggal yang sudah ada, 3 hipostasi, 1 hakikat, menjadi 3 pribadi, 1 keluarga, yaitu Bapa, Ayah, dan Ibu. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 27, Allah itu menjadikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu keluarga. Jadi tidak perlu kita bilang itu hakikat. Misalnya, ini siapa kamu? Ini ayah saya, ini mama saya. Nggak perlu, ini hakikat saya. Orang jadi bingung nanti. Padahal itu adalah orang tuamu, kok bilang hakikatmu. Jadi nggak perlu. Jadi ini adalah ayah, ini adalah ibu, dan Yesus anaknya. Nah, ketika kita mencapai di titik ini, maka saya rasa tidak ada perdebatan lagi. Oh, udah jelas, mamanya Tuhannya 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini mah ayahnya, ini mamanya, udah jelas. Nah, jadi tetapi Kristen-Kristen sekarang tidak mau dirubah. Karena itu sudah menjadi kehidupan mereka, itu menjadi mata pencarian mereka. Makanya mereka tetap ngotot di situ. Ya kan, donatur-donaturnya pun tetap nggak mau mendanai kalau tidak pakai konsepnya Edis TV seperti Islamologi. Islamologi itu lahir karena ketidakmampuan Kristen melawan Muslim dalam berdebat dalam berabad-abad. Makanya dibikinlah cara-cara. Sebenarnya perdebatan itu kan, Yesus kan waktu dia menjadikan segala bangsa muridku, kan dia simpel aja. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu aja kok diperintahin. Artinya lo kenalin Bapa, lo kenalin Anak, lo kenalin Roh Kudus. Usir setan, selesai. Tetapi karena mereka tidak mampu bermain di Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan sempurna, selalu mentok karena sudah disesatkan oleh Tertullianus,
Makanya kan selalu mentok. Bapaknya siapa? Allah Bapa. Mamanya siapa? Maria. Orang pasti ketawa. Kok Tuhan kawin sama Maria, nggak masuk akal. Mau dibilang mamanya Roh Kudus, bapak gereja nggak setuju, pendeta nggak setuju. Nah, jadi orang-orang Edis ini adalah sebenarnya orang-orang yang dipenjarakan sendiri oleh gereja. Nah, kalau saya tidak mau, saya berani membuat reformasi di dalam gereja dengan membuat gereja King of King sinode sendiri. Saya nggak mau tunduk di bawah GBI, karena kalau GBI pun nanti ngatur-ngatur saya nggak mau diatur. Ya, saya yang ngatur, karena saya yang dapat ide. Saya yang dapat pewahyuan, saya dapat pengajaran. Jadi saya mendirikan kepausan sendiri sekarang. Sekarang saya udah jadi paus. Jadi bukan siapa tuh, bukan Paus Leo aja yang jadi paus. Saya juga akan mendirikan kepausan di Indonesia. Nah, saya udah berusaha menarik banyak orang Kristen untuk bergabung dengan kepausan King of King. Nah, inilah kepausan yang sesungguhnya yang akan memerintah nanti di kerajaan 1000 tahun. Nanti setelah Yesus datang. Jadi tidak perlu kita memakai jurus-jurus yang membuat orang menjadi debat kusir. Iya kan? Debat kusir, memaksa misalnya, oh Allah itu Muhammad itu Rob, ya kan? Kita menjawab itu pun nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Edi, Sopiatul dan kawan-kawan itu sebenarnya sangat tidak ada gunanya, dan mereka pun di akhir zaman ini akan terguling. Nggak lama lagi mereka akan terguling seperti itu, dan yang nanti yang memegang kekuasaan atas kekristenan, ya puji Tuhan, Luga Tambunan, kira-kira seperti itu, dan kawan-kawan. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau dalam kajian perbandingan agama itu kejujuran adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, maka saudara-saudara harus menyadari satu hal. Yang pertama, konsep di dalam agama Kristen, manusia itu dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau manusia serupa dengan gambar Tuhan dalam konsep kekristenan, maka manusia itu kita tidak boleh munafik. Manusia itu memiliki dua jenis, ada laki, ada perempuan. Jadi kalau manusia itu diserupakan atau Tuhan itu menyerupakan dirinya dengan manusia, maka dalam kitab Kejadian itulah kemudian jelas terurai dia manusia ini ada laki ada perempuan. Maka kalau saudara Luga mengatakan bahwasanya dalam hakikat konsep ketuhanan yang diusung oleh saudara Luga itu ada bapa ada istri, yaitu kena terhadap kejadian itu. Berarti harus penyeimbang. Kalau dia hanya laki-laki tidak adil. Sekali dia berbentuk laki-laki, sekali dia serupa dengan manusia, maka dia pun harus serupa dengan manusia. Itu harus totalitas. Maka kalau Tuhan laki-laki, tentu ya kita bertanya, karena dia diserupakan dengan keadaan itu, maka wajib hukumnya ada juga dari perempuan. Saya melihat di dalam kajian secara literasi ya, misalnya di dalam silsilah Yesus misalnya, Matius 1 nomor 18, kelahiran Yesus itu diceritakan pada waktu Maria, manusia yang dipinjam rahimnya ini, itu bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Ternyata beliau itu mengandung dari Roh Kudus. Dan identifikasi mengandung dari Roh Kudus ini itu masih bisa dikaitkan dengan keserupaan antara Tuhan yang diajarkan oleh Kristen yang serupa dengan manusia, dengan kesetaraan Maria yang mengandung. Apalagi di situ dikatakan dia mengandung dari Roh Kudus. Artinya bisa jadi ya, kalau saudara Luga ini betul, bisa jadi mengandungnya Maria itu karena dia serupa dengan Roh Kudus, yang juga boleh dikatakan oleh Bang Luga dia juga mengandung, dia adalah ibu Tuhan. Betul. Itu kan? Benar Bang Luga? Betul. Nah, inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya yang sampai pada tingkat nirwana, pemahaman tentang alam goib ya dalam kajian literasi kekristenan,
itu hanya ada pada sisi Luga Tambunan. Kalau dia seandainya dia orang Sunda, maka kita panggil dia Raden. Raden Luga Tambunan, ya, karena beliau saudara kita dari Medan, maka kita panggil beliau ini dengan panggilan Lae atau Ito. Kok Ito? Lae. Kalau itu buat perempuan. Oke. Jadi ini pembelajaran buat teman-teman yang lain. Bahwa sabar. Bahwa di zaman sekarang ini, kalau saudara-saudara Kristen lepas dari ajaran Kristus, maka hanya ada dua. Yang pertama, kalau dia tidak ke Yahudi-Yahudian. Yang kedua, dia ke Islam-Islaman. Dia melepaskan kemudian cangkang kekristenannya yang mendudukkan Kristus ini sebagai hakikat yang harus dipuji, hakikat yang harus disembah, hakikat yang harus diibadahi oleh kekristenan. Tetapi kalau dia meninggalkan ajaran Bang Luga, maka akan nampak dia seperti Islam. Menuhankan kemudian hakikat yang tak nampak, tetapi dia masih memproklamirkan sesuatu yang nampak. Nah, sedangkan Bang Luga dia akui ada bapak, ada anak, ada ibu. Nah, ini komponennya kembali kepada kesetaraan tadi, serupa dan segambar. Jadi orang Kristen ini saya sarankan memang harus belajar kepada Bang Luga. Bang Luga inilah Kristen yang sejati, Kristen yang tidak banyak neko-neko, Kristen yang memahami betul-betul pengajaran Kristus dan pengajaran pengajaran Paulus. Karena ada dua unsur menjadi sumber ajaran Kristen itu. Yang pertama adalah Kristus yang datang kepada Paulus, dan yang kedua adalah Paulus yang kemudian datang mengajarkan gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang ada. Nah, ini saudara-saudara Kristen mulai sekarang kalau bisa perdalam lagi materi atau pengajaran-pengajaran tentang Kristenan awal mula yang bersumber bagaimana penglihatan-penglihatan seorang Paulus dan juga yang ada di Pulau Patmos terkait dengan kekristenan masa-masa yang akan datang setelahnya. Saya kira begitu dari saya, bahwa ketika saudara-saudara Kristen meninggalkan ajaran Bang Luga, maka akan nampak seperti Islam. Akan nampak seperti Islam. Dia tinggalkan ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran Kristus sejati. Demikian, silakan Bang Luga, lanjut. Ya, jadi saya mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh gereja Katolik itu adalah proyek raksasa, ya. Proyek raksasa ini adalah proyek penghilangan gender Tuhan. Ini sangat mengerikan sekali, ya. Kenapa saya mengatakan proyek raksasa ini adalah penghilangan gender Tuhan? Apa dibalik tujuan mereka itu membuat proyek ini? Satu, mereka mengatakan Roh Kudus tidak bergender. Apa tujuannya? Mana dalilnya? Kan begitu. Jadi dengan padahal yang namanya gender itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat dahsyat. Kenapa saya katakan sesuatu hal yang sangat dahsyat? Manusia itu tercipta tuh berada di dalam gender yang namanya rahim. Apakah rahim itu adalah suatu benda yang biasa aja? Oh tidak. Kita ini diciptakan di dalam rahim dari bentuk sel telur, sel sperma, berkembang menjadi zigot, berkembang menjadi embrio, itu di dalam rahim. Jadi kalau kita mengatakan kita diciptakan oleh Tuhan, jangan salah, bahwa penciptaan manusia oleh Tuhan itu dalam proses pembentukan janin di dalam rahim. Artinya rahim ini begitu dahsyat. Sebenarnya rahim ini sebenarnya representasi Tuhan, gambaran dari Tuhan, yang dimana Roh Kudus itu dia sesungguhnya dialah yang pemilik rahim yang sejati. Sebentar. Tolong di-mute dulu ya. Apakah Roh Kudus punya rahim? Tentu Roh Kuduslah yang pertama-tama punya rahim di dalam kehidupan seluruh makhluk. Kenapa perempuan punya rahim? Karena Roh Kudus memiliki rahim. Dikatakan bahwa Roh Kudus itulah yang memberi hidup. Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan bisa masuk kerajaan sorga. Jadi
proses penciptaan manusia di dalam rahim itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi kenapa kok gereja Katolik seenaknya membuat suatu ajaran Roh Kudus itu tidak bergender? Ya, Roh Kudus tidak bergender. Lalu ditambah lagi Allah Bapa pun, Allah itu roh katanya, dan juga dibikin tidak bergender. Nah, mereka berani menghilangkan gender Allah Bapa sebagai laki-laki sejati dan Roh Kudus sebagai perempuan sejati. Itulah bagaimana gereja Katolik menghilangkan gender Tuhan ini, sehingga selama berabad-abad orang tidak mampu mengenal siapa Yesus dengan sempurna, sehingga banyak sekali orang yang harus binasa. Jadi menurut saya ya biang keroknya mereka ini, sehingga orang tidak sanggup mengenal siapa Yesus. Nah, jadi gereja Katolik sudah menghilangkan gender, padahal sejak dari lama pun ketika penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan itu selalu ngomong jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan ini jenis kelamin. Dan ini sesuatu hal yang sangat penting di dalam kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dalam suatu mesin yang namanya rahim. Rahim itu adalah bagian dari kemahakuasaan Tuhan ketika dia bisa menciptakan dia. Jadi jangan anggap bahwa rahim seorang perempuan itu sesuatu hal yang... Nah, terus ada lagi yang mengatakan, oh berarti Tuhan berhubungan seksual dong. Yes. Kamu jangan anggap hubungan seksual itu sesuatu hal yang najis. Najis. Kamu diam dulu, ya. Jadi hubungan seksual itu bukan sesuatu hal yang najis apabila dilakukannya dengan dalam konteks kekudusan, gitu. Jadi kekudusan itu hubungan seksual itu tidak ada yang salah di situ. Kita ini kan selama ini kan ditakut-takutin. Oh, kau pikir Tuhan berhubungan? Kurang ajar kau. Kita digertak dengan gertakan-gertakan seperti itu. Nah, terus kita juga digertak dengan kalimat Tuhan itu satu, gitu loh. Nah, ini sudah seperti kata Bang Juma, sudah mulai ke Islam-Islaman nih orang Kristen ini. Tuhan itu walaupun dibilang Esa, tapi sebenarnya Esa itu dalam bentuk keluarga, bukan Esa dalam seperti pohon, tidak. Tapi Esa itu karena dari pertama pun Tuhan nggak pernah ngomong satu, selalu dua. Allah menciptakan laki-laki, udah enggak, dan perempuan, berarti dua. Di situ aja udah dua, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi kita jangan terobsesi dengan kata satu. Menurut saya itu gertakan aja. Oh, Tuhan lu nggak satu ya, Tuhan lu tiga ya. Kita nggak perlu takut dibilang Tuhan tiga, kita nggak perlu takut dibilang Tuhan dua, karena di dalam Alkitab tidak ada keharaman ketika dibilang Tuhan dua atau Tuhan tiga, nggak ada keharaman. Itu adalah gertakan-gertakan gereja untuk menipu orang Kristen, sehingga orang Kristen ini menjadi lemah, sehingga orang Kristen ini tidak bisa lagi produktif ketika mereka menyampaikan iman mereka kepada orang yang beragama lain. Akhirnya kan ribut, berantem, ya, menghina, menghujat, ya kan. Coba lihat itu viti-viti mereka. Selalu penghujat ngumpulnya sama penghujat. Tadi saya lihat viti, ada parodi-parodi debater Kristen, ada Edis, ada Elia Miron, ada RK, ada Mikana, ada... Kenapa mereka, ada Agatha, kenapa nggak mereka menaruh saya di video itu? Kenapa harus saya sendiri nggak dilibatkan? Ya karena memang saya itu dianggap mereka itu menjadi musuh utama bagi mereka, gitu. Karena satu, karena orangnya saya, ya memang saya satu, memang saya dipilih Tuhan. Saya kan udah bilang, saya didatangin sama Tuhan Yesus. Coba tanya mereka, ada nggak mereka yang didatangin sama Yesus? Nggak ada. Jadi saya sendiri tidak akan berafiliasi dengan mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka, karena saya dipilih langsung sama Tuhan dan urusannya sama dunia, bukan urusan sama Edis dan kawan-kawan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, Bang Luga, jadi itulah cerminan Kristen sejati ya teman-teman sekalian. Murni tidak mengandalkan literasi-literasi dari agama Yahudi atau agama Islam. Nah, itu contoh Kristen yang sesungguhnya.
Dan ada satu hal yang perlu saudara pahami di sini ya. Terkait dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 15 nomor 4. Ini hubungannya dengan konsep yang dibawa oleh saudara kita Bang Luga. Yohanes 15 nomor 4 itu diceritakan begini. Yesusnya mengatakan bahwa beliau ini menyuarakan pemanggilan agar pengikutnya itu tinggal di dalam diri Yesus, dan kemudian Yesus juga akan tinggal di dalam diri mereka. Jauh daripada itu, Yesus juga pernah menekankan bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara Kristen ini sebagai yatim piatu. Nah, kalau kita berbicara mengenai yatim, berbicara mengenai piatu, orang bisa disebut yatim atau piatu kalau kemudian salah satu dari kedua orang tuanya itu telah meninggal dunia. Dunia ini dalam konsep kekristenan pernah ditinggalkan oleh Yesus. Pernah ditinggalkan dunia ini oleh Yesus. Artinya Yesus itu pernah terangkat ke surga katanya. Dan Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Kenapa demikian? Karena masih ada Roh Kudus menyertai kalian. Kalau masih ada Roh Kudus menyertai kalian, berarti kalian itu tidak yatim piatu. Masih ada kemudian ini sesuai dengan konsep saudara Luka, masih ada ibumu menyertai kalian. Belum yatim piatu kalian itu, kecuali Bapak yang sehakikat dengan Yesus itu naik ke surga bersama dengan si Roh Kudus. Berarti orang Kristen sudah yatim piatu. Karena Roh Kudus juga terangkat naik. Tapi faktanya kan tidak. Maka apa yang dinarasikan oleh saudara Luga itu juga tak lepas daripada Yohanes 14:18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa? Meskipun aku pergi ke surga, masih ada ibumu menemani kamu, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu adalah ibu, ya saya rasa ada dalilnya. Ada narasi yang dibangun yang berdasarkan terhadap fondasi kuat. Maka saya katakan dalam konsep kekristenan harusnya kalian itu berkiblat ke Bang Luga, jangan ke yang lain. Karena Bang Luga itu rasional, masuk akal. Narasi yang dibangun dengan data yang ada itu berkesesuaian. Kalian aneh. Anda mengatakan Yesus itu anak Tuhan, kemudian dia diutus oleh bapaknya, tapi ibunya mana? Sedangkan narasi yang dibangun, aku tidak akan membiarkan kalian yatim piatu. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai dalil dalam Kejadian 1 nomor 26. Kalau sekali tafsir ya tafsir, sekali ditelan ya telan, jangan setengah-setengah. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita di situ siapa? Yang serupa dengan manusia itu. Manusia serupa dengan apa? Serupa dengan laki-laki dan perempuan. Kita berarti harus laki perempuan. Siapa suruh? Menyerupakan makhluk dengan Tuhan. Maka sekali Kristen, jadilah Kristen yang benar. Jangan tiba-tiba ada Tuhan turun menjadi manusia, habis itu Tuhan tidak serupa dengan apapun. Dia mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tidak bisa menjadi apapun, tapi ternyata Yesus yang menjadi manusia juga Tuhan. Itu ambigu namanya. Adalah sekali Kristen, mencontohlah kepada saudara Luga Tambunan ini. Beliau adalah Kristen sejati. Ya, sekali dia Kristen sejati, inilah yang betul. Ada bapak, ada anak, ada ibu. Itu yang betul. Itu yang benar. Kalau dia mengatakan tak ada bapak, tak ada ibu, berarti harus wajib tak ada bapak juga dong. Harus, wajib itu. Jangan ada bapak, kemudian tak ada ibu. Itu bahaya itu. Adil. Nah, kalau kalian mengatakan ada bapak tapi tidak ada ibu, lantas kemudian Anda mengatakan Yesus itu hanyalah gelarnya saja seperti anak-anak Makassar dan seterusnya, berarti Anda seakan-akan menyerupai Islam, seakan-akan menyerupai Yahudi. Berarti apa bedanya dengan dua agama ini? Sedangkan Kristen itu adalah jalan keselamatan katanya. Maka sebagai jalan keselamatan, Kristen harus punya wajah baru. Kristen harus punya wajah yang berbeda. Kristen punya jalan sendiri yang harus dicontoh oleh orang-orang yang ingin menjadi Kristen. Itu. Bang Luga
juga lah Kristen sejati itu. Ya, teman-teman harus belajar itu. Pelajari baik-baik bahwa Yesus tidak akan meninggalkan Kristen. Pasti iblis. Oh, jangan kayak begitu. Itu dalil, Bung. Anda mengakui Kejadian 1 nomor 26 sebagai firman Tuhan, maka wajib hukumnya Anda telan mentah-mentah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Siapa yang iblis? Beliau mengajarkan sesuai dengan apa yang ada tertuang pesan-pesan Yesus. Sekarang kalau Yesusnya terangkat dan juga Roh Kudusnya terangkat, kalian jadi yatim piatu nggak? Jadi Betul, yatim piatu. Supaya Anda tidak yatim piatu, Anda harus punya ayah, Anda harus punya bapak, Anda harus punya ibu. Itu logikanya. Betul. Nah, coba disuapin Bang Lugas, silakan. Jadi begini teman-teman. Enggak, ini ya. Bu Masak ini beda, dia ada kalau di surga itu Sebentar, ada banyak Tuhan, banyak pejabat surga. Jadi gitu ya. siapapun tidak meletakkan Yesus sebagai junjungan dalam menuju surga disebut antikristus. Bukan itu pembahasannya. Kau pun nggak nyambung otak kau dibahas apa malah apa sih. Jadi Kau diam dulu, kau diam dulu. Luka, dengarkan dulu Luka. Kamu diam dulu, Dengarkan, ya. bukan itu pembahasannya. Sebentar ya. Jadi begini, kenapa orang Kristen ini menyerang saya? Tapi ingat ya, tidak 100% orang Kristen tuh menyerang saya. Tetapi orang-orang grupnya ini selalu memframing, selalu menipu. Seluruh Kristen Monaluga, saya sudah keliling gereja karismatik di Jakarta, itu semua mendukung saya. Mau Roh Kudus Ibu, terserah Bang Luga, kita percaya dengan Bang Luga. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Edis dan kawan-kawan ini framing. Oh, Luga udah ditolak orang Kristen. Tidak. 50% iya. 40% iya. Karena gereja karismatik itu mereka kadang-kadang tidak main media sosial. Saya surveinya di dunia nyata. Itu mereka banyak yang mendukung saya. Gitu. Nah, orang Kristen yang menolak saya ini memang dibandingkan misalnya jumlah orang Kristen kan 2,4 miliar ya. Tentu juga memang yang menolak saya juga pasti miliar, minimal 50-50. Nah kan begitu. Nah kenapa mereka inilah yang disebut yang terdahulu menjadi terkemudian. Nah orang Muslim aja ngerti kalau konsep berdasarkan Kejadian 1 ayat 27 laki-laki dan perempuan, berarti Tuhannya laki-laki dan perempuan karena kalau menurut rupa dan gambarnya. Tetapi memang apa dong gunanya neraka kalau tidak ada orang sesat? Orang sesat pasti ada. Tidak mungkin tidak ada penyesatan kata Yesus. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Jadi penyesatan di muka bumi ini memang pasti ada. Ya. Karena ada Lucifer, ada Belzebul, ada sepertiga malaikat yang memberontak yang mendiami bumi sekarang. Mereka lah biang keroknya yang membuat orang-orang Kristen ini tersesat. Jadi dalam pengertian Tuhan laki-laki dan perempuan, umat Muslim sudah lebih pintar dibanding orang Kristen, khususnya grupnya Edis dan kawan-kawan. Nah, grupnya Edis dan kawan-kawan ini sebenarnya biarkanlah mereka ini menjadi sampah karena mereka ini sudah nggak bisa didaur ulang, nggak bisa diapa-apain seperti si Gumasak. Coba, apalagi mau kita omongin dari manusia kayak begini? Tuhan pun udah nggak bisa lagi nginjilin dia. Karena Tuhan itu kan tidak bisa memaksa orang. Kita semua manusia punya hak free will, hak berkuasa atas diri sendiri. Jadi makanya itulah yang menggenapi apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dibuang selain dibuang dan dijak-injak orang. Nah kita khusus ngomong kepada Kristen-Kristen antikristus, ya, karena nasib yang tersial nanti di alam semesta itu sebenarnya bukan orang Islam. Karena menurut Alkitab nanti orang Muslim itu akan bergabung di akhir zaman dengan Yesus Kristus. Nah yang menjadi sampah nanti ini Edis dan kawan-kawan. Makanya teman saya sudah berkali-kali dapat penglihatan mereka ini akan menuju lautan api. Mereka ini akan masuk neraka. Makanya kan mereka kan tidak mau mengajak saya mau foto bareng dengan grup mereka, enggak. Mereka selalu mengatakan inilah debater terhebat Kristen. Dibikinlah musik-musiknya. Pertama Edis, yang kedua Agatha, yang ketiga Sofiatul, yang ketiga Elia Miron. Nah, hanya itu aja yang disebut. Mereka tidak pernah mau mengajak saya kan, padahal saya jauh lebih senior dari mereka. Nah itulah karena memang udah iblis ya, kebencian mereka itu
tidak akan pernah bisa dipulihkan sampai kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat ini. Mereka memang sudah Biarkan saya menjadi bantah sampah di omonganmu neraka. semua. Biar saya bantah omonganmu semua. Kira-kira seperti itu. Silakan kau bantahlah, Ucok. Oke ya, dengarkan. Pertanyaan saya kau jawab. Tolong kau jelaskan jenis kelamin cahaya matahari. Apa lagi ini anak jenis kelamin? Roh atau cahaya adalah tenaga yang keluar dari Yang diri perlu Bapa. itu Roh Kudus namanya itu Roh jenis Kudus. Sekarang gini, bagaimana kau mendefinisikan roh atau cahaya yang muncul dari diri Bapa atau tenaga Bapa berkelamin? Coba kau jelaskan. Roh Kudus itu ya perempuan. Roh Kenapa jadi Kudus cahaya? adalah cahaya kudus atau tenaga kudus yang digunakan Bapa untuk menjangkau semesta. Kami sudah Buka dulu gue masa. mendapatkan, Walai tema kau. Silakan Bang Luga dulu. kami sudah berkali-kali mendapat penglihatan. Salah satunya adalah pendeta Erastus Sabdono. Dia bermimpi bertemu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah wanita yang sangat cantik sampai dia terheran-heran dan Roh Kudus terkagum-kagum. tidak Sebentar. punya tampang. Sebentar, kau diam dulu. Tolong di-mute dulu, kurang ajar nih anak satu. Ini Jadi, adalah, kamu sesat. kamu diam dulu. Kamu ini, Tuhan tidak memberikan kau penglihatan karena kau adalah manusia sesat. Jadi pendeta Erastus Sabdono pernah bersaksi sampai dia dipecat dari GBI hanya karena bermimpi bertemu dengan Roh Kudus, sosok wanita yang sangat cantik. Ya, dia melihat Roh Kudus itu begitu cantik dan begitu agung. Itu satu, pendeta Erastus Sabdono. Ada satu lagi pendoa syafaat dari Advent. Ketika dia berdoa di pagi hari, dia mendapatkan penglihatan ada sosok wanita yang berkemilau-kemilau dan sangat cantik. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah wanita yang bercahaya dan berkemilau ini? Lalu Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Ya, itu kedua. Terus yang ketiga, Ajaran TK. sebentar dulu. Kamu diam dulu ya. Yang ketiga, ada salah satu nabi dari Amerika. Lalu dia mendapatkan penglihatan ketika dia berdoa. Dia melihat roh, ada seorang perempuan cantik dan bersayap. Lalu ditanya, Tuhan, siapakah perempuan cantik dan bersayap itu? Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Loh, kenapa dia bersayap? Itulah sebagai alasan kenapa semua burung bersayap, semua malaikat bersayap. Itu karena diambil dari gambar Roh Kudus. Karena di antara ketiga Tuhan ini yang memiliki sayap itu cuma Roh Kudus. Allah Bapa tidak memiliki sayap. Anak Yesus juga tidak memiliki Saya sayap. turunkan gue masak kalau nggak ngerti. Dan sudah ada beberapa orang yang mendapatkan penglihatan. Nah, penglihatan ini perlu. Kenapa? Untuk mendukung bahwa memang Roh Kudus itu adalah sosok perempuan. Nah, jadi ini perlu dipelajari oleh orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu tidak tertipu. Nah, saran saya kepada seluruh orang Kristen, masuklah kalian bergabung dengan Gereja King of King, karena di Gereja King of King ini doktrin itu dilindungi. Kalau nanti kau di gereja orang lain, itu sudah intervensi oleh gereja Katolik dan Protestan. Itu bakalan kalian disiksa dan diperbudak. Kira-kira seperti itu. Jadi Silakan, Roh Kudus Bunda. adalah tenaga. Gue masak kalau nggak ngerti saya turunin ya. Gue masak ya, saya turunkan dulu. Jadi pada intinya ketika saudara Kristen itu mengakui pencipta langit dan bumi serupa dengan manusia, maka ya jangan salahkan Bang Luga kalau dia membongkar Kristen sesungguhnya itu seperti apa. Berarti kudu wajib ada dari kalau Adam dicipta kemudian dalam bentuk pria, maka harus kita pahami ya ada juga dalam bentuk perempuan. Mau tidak mau harus terima itu. Karena orang Yahudi tidak memahami konsep bahwa Tuhan itu serupa manusia, Islam juga tidak. Nah, Kristen ini kan polanya berbeda. Maka sekali Tuhan itu serupa dengan manusia, tanamkan pada konsep kepercayaan saudara Kristen, Kejadian 1:26 itu bahwa memang Tuhan itu serupa dengan manusia. Maka harus ada perempuan.
Nah, kalau saudara Luga kemudian membuka ruang untuk itu, bahwa Roh Kudus itu adalah ibu, dan sang Bapa ini adalah Bapa itu sendiri, dan Yesus adalah anak, itu baru sempurna. Tidak sempurna sebuah konsep bertuhan dalam pola yang dibawa oleh saudara Kristen, kalau tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dan diuraikan oleh saudara Luga. Di situ ada Bapa, di situ ada anak. Kenapa kemudian membuang ibu? Kenapa membuang ibu? Bukankah kemudian Yesus sendiri mengatakan yang tadi, Yohanes 14:18 itu, aku tidak akan meninggalkan kalian untuk menjadi yatim piatu. Itu artinya apa? Kan logikanya sederhana. Yesus kan terangkat. Berarti kalau dia tidak memiliki pendamping dalam hal ini Roh Kudus, maka saudara-saudara sudah yatim piatu karena sudah ada lagi pendamping. Tapi karena Yesus terangkat dan masih ada kemudian sosok yang satu, yaitu Roh Kudus, maka kalian tidak yatim piatu. Itu baru betul. Maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, udahlah, ya, dari sekte manapun berkiblatlah kepada saudara Luga Tambunan ini. Beliau adalah Kristen yang betul, dia adalah Kristen yang lurus, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus melalui Rasulnya Paulus. Demikian. Di sini sudah mau maghrib, saudara. Nanti silakan Saya yang tambahkan. lagi habis maghrib saya tambahkan ulangi. sedikit. Silakan. Ya, ya, saya tambahkan ya. Jadi gini, sebentar dulu. Saya tambahkan. Kau diam dulu, gue masak. Jadi gini, saya tambahkan. Kenapa Bapak harus mengutus Roh Kudus? Kenapa bukan Bapak aja yang datang? Perlu kita ketahui bahwa Bapak itu laki-laki. Ada satu hal yang tidak bisa dibuat laki-laki. Apa? Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bapak yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu hamil. Bapak itu nggak bisa hamil karena dia cowok. Nggak ada cowok hamil, ya. Kehamilan itu adalah memberikan kehidupan. Makanya Roh Kudus itu harus tercurah kepada umat manusia. Kenapa bukan Bapaknya yang tercurah? Kenapa bukan Yesusnya yang tercurah? Kenapa harus Roh Kudus yang dicurahkan ke umat manusia? Berarti ada satu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa, itu bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Apa? Memberikan hidup, mengandung. Ketika seorang janin dikandung di dalam perut Maria, di perut seorang perempuan, Bapa itu tidak bisa mengandung, dia tidak bisa memberikan hidup, dia tidak bisa menyusui. Makanya yang ketika Roh Kudus diutus, seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, oleh Yesus sebagai tidak yatim, itu tugasnya adalah seperti seorang yang sedang hamil memenuhkan orang dengan Roh Kudus. Makanya ada lagu penuhiku. Nah, jadi Roh Kudus itu memenuhi kita seperti kita dikandung 9 bulan sehingga kita memperoleh hidup yang kekal ketika kita penuh Roh Kudus. Makanya ada istilah penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu adalah sebutan untuk seorang wanita yang bisa memenuhi kita seperti orang yang sedang dikandung dalam 9 bulan. Kenapa bukan Bapak yang memenuhi kita? Ya, Bapak itu laki-laki. Dia tidak bisa memberikan hidup. Dia tidak bisa hamil. Dia tidak bisa mengandung. Makanya hal ini semakin memperkuat bahwa memang Bapak itu laki-laki, bahwa Roh Kudus itu perempuan. Inilah rumusan dari pengenalan akan Tuhan. Keluar dari laki-laki dan perempuan, udah kita siap disiksa oleh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Makanya menurut saya, di luar dari laki-laki dan perempuan jenis kelamin ini kita akan mustahil bisa mengenal Tuhan. Mustahil kita bisa mengalahkan orang berdebat. Tetapi kalau kita berangkat dari pondasi ini, maka satu pun tidak akan bisa yang tersembunyi. Ini semua akan kena. Kalau dibilang laki, pasti ada perempuan. Karena kenapa? Laki-laki itu membutuhkan perempuan untuk bisa punya anak. Kalau nggak ada perempuan, nggak akan ada yang namanya anak. Udah lo sendiri aja ngejomblo selama-lamanya. Tapi dengan adanya perempuan, maka ada anak, ada keturunan. Nah, makanya laki-laki dan perempuan ini sangat penting. Justru ini nomor satunya, ini pondasi dasarnya. Tidak ada pondasi ini, habis kita disiksa oleh pengajaran-pengajaran iblis. Makanya kita harus berangkat dari laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang harus kita pegang supaya kita tidak bisa digoncangkan. Kita seperti batu karang yang dihantam badai, tapi kita tetap kokoh karena ada. Makanya di kitab Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu itu teguh, firman-Mu terang bagi jalanku, terang bagi pikiranku. Itulah firman Tuhan. Seperti itu. Silakan.
Dari tadi kau berkuar-kuar ke sana ke kemari, tapi tujuan pembicaraanmu nggak jelas. Bapaknya Yesus laki apa perempuan? Enggak, saya tanya bapaknya Yesus laki apa perempuan? Nggak jelas tujuan pembicaraanmu kemana. Yang saya tanya bapaknya Yesus itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Kau itu Kristen KW atau Kristen undangannya si Juma? Kau ditanya, kau yang ditanya ya, bapaknya Yesus Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Kau Kristen atau bukan? Aduh. Kristen. Dia Kristen. Orang Dari dulu. bilang Kristen. Kalau Kristen kau pasti sudah memahami laki-laki atau perempuan. Dia Kau mau jawab lah. ngatur-ngatur- Kau mau ngatur-ngatur apa perbuatan Bapak di sorga? Yang Kau mau saya ngatur- tanya Kenapa tidak bapak suruh itu perempuan? laki apa perempuan? Gak mau Jadi jawab. dulu tadi kau bilang kenapa tidak Bapak itu turun langsung? Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Allah Bapa, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Itunya pertanyaannya. Kalau kau nggak bisa jawab, kau turun. Loh, secara manusiawi kita tidak akan bisa tahu kalau udah Bapak bergelar Bapak itu apa jenis kelaminnya. Laki-laki. Nah terus Ya sudah. kalau ya udah istrinya bapak siapa? Istrinya siapa? Kok istrinya Bapak? Lo kan dia punya anak. Bagaimana anak bisa lahir kalau nggak ada istri? Kau pun gimana sih? Yesus itu anaknya gitu. Anaknya mamanya siapa? Itulah Tahu pemahamanmu yang apa yang Itu dangkal. kan nggak mampu dia menjawab. Nggak ada mamanya katanya, mana ada orang anak lahir tanpa seorang ibu. Semua anak itu lahir dari rahim, nggak ada lahir dari batu, dari pohon. Jadi saya mau menjelaskan, kau malah apa? Malah berisik lagi kau. Ya silakan, Yesus silakan. Bapak itu satu. Udah kau baca di apa di Alkitab. Yesus Ya itu satu. bapaknya, mamanya sekarang siapa? Siapa mamanya? Yesus dan Bapak itu satu. Ya mamanya, bapak mulu. Mamanya kemana? Yesus itu sudah dinubuatkan akan lahir lewat Bunda Iya. Maria. Iya, terus mamanya siapa? Kok mamanya siapa? Ya mamanya secara manusiawi dia ibunya ya Maria. Siapa? Maria. Oh, Maria kawin sama siapa? Sehingga ada anak Yesus. Siapa suaminya? Siapa Dia tidak kawin suaminya? mawin. Dia tidak kawin mawin. Lo masa ada anak lahir nggak ada bapaknya? Kau gimana sih? Ya itulah keajaiban Tuhan. Oh nggak bisa. Seorang anak itu justru keajaiban Tuhan nih. Kau mau ngatur-ngatur Tuhan? Enggak bisa. Tuhan itu sudah membuat hukum. Laki-laki dan perempuan bersetubuh baru ada anak. Tidak ada mungkin seorang anak lahir tanpa seorang bapak. Itu nggak mungkin. Nah, yang benar adalah Secara manusia, kalau secara ketuhanan itu mujizat apapun akan terjadi. oh tidak bisa. Hukum Tuhan itu tidak akan dilanggar. Tuhan tidak melanggar hukumnya sendiri, ya. Tuhan itu tidak melanggar hukumnya sendiri. Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Roh Kuduslah ibunya. Maria itu cuma ibu angkat. Ibu kandungnya adalah Roh Kudus. Itu yang benar. Dan Roh Kudus adalah istrinya Bapa. Wajar Yesus adalah anaknya Tuhan. Tidak mungkin Maria ibunya menikah dengan Allah Bapa, karena Maria itu ciptaan. Sebelum Maria dicipta, siapa mama kandung Yesus? Coba jawab. Gimana dalilmu? Kau ngarang dari mana lah? Luga. Sebelum Itu jenis kelaminnya apa Luga? perempuan. Makanya saya tanya, sekarang jenis Masuk Roh kelamin Kudus perempuan. Roh Kudus perempuan masukmu. Udah gila betul, otakmu, Barto. betul. Loh, dalilnya mana? Si Lukas, si Luga Boleh, kebanyakan perempuan itu. Berjenis kelamin perempuan Roh Kudus. Cari dulu dalilnya. Di mana ya Alkitab Oke. tertulis? Bos, Kalau memang kalau memang kau kan bilang Allah Bapa, terus istrinya siapa? Kalau Allah Bapa laki-laki, istrinya siapa? Ya kau sesat lah. Ditanya istrinya Bapak kau nggak tahu. Padahal Bapak tuh laki. Masa laki-laki nggak ada istrinya?
Bagaimana dia bisa punya anak kalau nggak ada istri? Semua itu ada aturannya, nggak main kau bilang mujizat. Mujizat pun tetap ada jalurnya, ada aturannya. Laki-laki dan perempuan baru bisa punya anak. Nggak mungkin ada bapaknya, nggak ada mamanya bisa punya anak. Di bawah sudah banyak itu yang ngatain kau. Luga punya cerita pendek Udah, Luga. kan? Udah, sebentar. Kasih ruang yang mau ngomong dulu, Ga. Ya. Silakan, Aku mau tanya silakan. sama idola aku nih, sama Bang Zuma ini. Sebentar Bang Bang Zuma Zuma. Bang Raskar, Bang Zuma masih beribadah sholat maghrib beliau. Oh, salat maghrib ya. Ya, Lanjut Bang Luga. Bang Luga lanjut. Ya, lanjut. Jadi begini ya, Tuhan itu sudah membuat hukum laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27 ya. Jadi seorang laki-laki bisa punya anak itu harus ada perempuannya. Nah demikian juga bapak, katanya laki-laki. Seorang bapak punya anak nggak ada istrinya, nggak mungkin. Oh tapi melalui mujizat tidak. Tuhan itu tidak akan melanggar undang-undangnya. Tuhan tidak akan melanggar hukum-hukumnya. Seorang laki-laki akan menikah dengan seorang istrinya baru bisa punya anak. Ya, demikian juga Yesus, dia anak Allah. Harus ada bapaknya, harus ada ibunya. Tetapi gereja telah menipu umatnya selama ribuan tahun, selama 1800 tahun ditipu oleh gereja dengan mengatakan Roh Kudus, Yesus tidak punya mamanya malah dijadikan si Maria, lagi manusia ciptaan. Masa manusia ciptaan bisa dijadikan mamanya Tuhan? Apa enggak itu ajaran kurang ajar? Ya, Maria itu ciptaan Tuhan, dijadikan mamanya Tuhan, kan kurang ajar itu namanya. Ya tunjukkan dulu Roh Kudus itu perempuan kau bilang tadi. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Berarti ada Allah yang perempuan. Siapa Allah yang perempuan? Bukan Bapa, bukan Yesus, dan satu-satunya adalah Roh Kudus. Itu jawabannya. Kau baca Alkitab. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi ada Allah laki-laki, adalah perempuan. Tinggal kau cari siapa Allah perempuan. Jawabnya bukan Bapa, bukan Yesus, sudah adalah Roh Kudus. Allah yang diciptakan. Bodoh kami mau kau baca Alkitab. Jadi yang naik ini adalah orang-orang debat kusir ini, nggak ngerti apa-apa nih. Kenapa dia kusir? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Coba jawab. Laki-laki dan berarti Tuhan itu bentuknya seperti apa? Maksudnya? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Berarti gambar Tuhan itu seperti apa? Jawab. Ya seperti manusia. Nah kau udah bisa menjawab. Berarti Tuhan itu ada yang perempuan kan? Bodoh banget sih ini orang. Saya ulang lagi. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan bukan rupa Allah. Allah menciptakan manusia dengan rupa Allah. Itulah lahir si Adam, yang diciptakan si Adam. Oke. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Tuhan itu ada, berarti bentuk Tuhan itu seperti apa? Kemudian agar hidup berdampingan, diambillah. Jangan lari dulu. Kau jangan lari dulu. Kau bilang laki-laki. Nah, tidak ada di situ rupa laki-laki dan perempuan dengan rupa Allah. Tidak ada. 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Kejadian 1 27. Kau baca dan kaji kembali kejadian dari awal sampai akhir biar kau paham. Kok dari awal sampai akhir? Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kau baca tak lu. Kurang ajar ini, kurang ajar. Diajarin kok kepala batu. Udah turun ke sana. Kalah kau. Diajarin nggak ngerti-ngerti lo, mati aja lo. Kalau kalah debat sama aku jangan. Bukan kalah debat, lo nya nggak ngerti-ngerti diajarin. Makanya jangan sepenggal kau baca Injil itu. Laki, perempuan, aduh. Bagi umat Islam itu isinya. Udah capek gua orang gila. Udahlah masuk turun aja dia. Kau itu Kristen KW.
Oke? Nggak ngerti kau dengan Kristen. Jangan capek, Kak. Semangat, Kak. Kau yang seperti yang dibilang si Ed, Kristennya Kristen yang Jawab dulu Nicholas. Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa? Itu pertanyaannya lu gak? lah. Tadi si Luga bilang Roh Kudus itu perempuan katanya. Dari mana Iya, Kak. dalilnya? Mana dalil? Coba. Tunjukkan. Roh Kudus bukan perempuan, dalilnya di mana? Coba. Iya, dibantah. Ya memang tidak ada dikatakan di kelaminnya. Ya kalau nggak ada, kenapa kau katakan? Tadi kau yang bilang Roh Kudus perempuan. Ah, kau bilang salah. Lalu mana ayatnya Roh Kudus bukan perempuan? Mana ayatnya? Kok kau balikkan lagi? Kau yang bilang itu perempuan. Mana ayatnya? Makanya teman-teman, saya kan sudah bilang, inilah ajaran Dajjal itu, menghilangkan gender Tuhan. Kan kurang ajar ini, ajaran setan ini. Makanya kalian gak usah dengerin manusia kayak begini. Ini udah setan, lebih dari setan ini. Yang setan itu ajaran kalian. Kenapa dia ini setan? Karena mereka ini menyembah roh nenek moyangnya melalui adat istiadat, berpesta. Makanya mereka ini banyak setannya, karena sudah melakukan ajaran-ajaran penyembah-penyembah roh nenek moyang. Makanya begini ajarannya. Tuhan pun dibilang nggak berjenis kelamin, padahal Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Emang sengaja Tuhan mau nipu. menciptakan manusia itu si Adam sama dengan rupa Allah. Betul. Berarti rupa Allah itu rupa laki-laki bukan? Diam dulu. Bukan berarti laki-laki dan perempuan. Kok bukan berarti kau sudah bilang laki-laki itu gambar Tuhan. Terus kau bantah lagi omongan kau. Tuhan itu bukan laki-laki. Kau kan gila namanya. Sesuai dengan rupa Allah. Nah, rupa Adam laki-laki apa bukan? Laki-laki. Berarti rupa Allah seperti apa? Kau bantah lagi omongan kau. Ya seperti manusia. Seperti laki-laki lah, bodoh. Aku ulang ya. Aku ulang. Adam itu kan laki-laki, diciptakan menurut rupa siapa? Menurut rupa siapa? Menurut rupa Allah. Berarti Allah itu rupanya seperti apa? Ya seperti laki-laki. Gitu aja kok bodoh amat sih. Kulang lagi ya. Enak kali aku ngebalok kepalanya ini. Ulang. Adam itu laki-laki, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Ya itu memang ya suka-sukamu. Kalau memang Ya seperti laki-laki lah, bodoh. Kurang Memang ajar, bodoh otakmu. kali kau. Saya ulang lagi. Adam itu laki-laki, diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Ya seperti laki-laki. Kurang ajar seperti laki-laki. Udah banyak di bawah Lewatan komen. kau. Luar biasa kebotolan. Saya ulang lagi. Saya ulang. Enak kali lah ngebalok kepala kau ini. Saya ulang ya. Laki-laki itu, si Adam itu kan laki-laki, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti rupa dan gambar Allah itu seperti apa? Gak usah Oh, enggak. bolak-balik. Nah, teruskan Kau narasimu masalah- dulu. Saya Teruskan ulang. dulu narasimu. Laki-laki Udah, gak usah diciptakan. diulang. Teruskan. Nah, sekarang gambar Allah seperti apa? Gambar Allah Teruskan, seperti teruskan. apa? Itu aja kau jawab, nggak usah teruskan. Aku tahu kau mau lari nih, mau cari celah mau lari nih. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Tinggal dibalik aja. Gambar Allah berarti seperti laki-laki. Bodoh. Pengajar. Lewatan kau. Pecahkan nanti botol Yang itu kata kepala itu kau. Kulang lagi ya. Laki-laki diciptakan menurut Oke, gambar Allah. ya, teruskan dulu. Ya laki-laki ya, silakan aku kasih jawaban laki-laki. Lanjutkan narasi. Terus gambar Allah berarti seperti apa?
Iya, laki-laki itu lagi kan Seperti laki-laki. Oke, sekarang kita lari ke perempuan. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Oh bukan, Berarti perempuan. tidak, nggak ada isinya seperti itu dalam Kejadian. Kejadian 1 ayat 27 saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 27 saya bacakan. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan menurut gambarnya, diciptakannya mereka. Bukan laki-laki dan Jadi perempuan. Itu saya baca Alkitab. Itu ayat yang saya baca. Makanya kau baca dulu dari awal. Dari awal. Perempuan Itu sudah jelas dari mana? dikatakan. Perempuan itu dari tulang rusuk, tapi gambarnya gambar siapa? Gambar siapa? Nggak ada disebutkan di situ. Dikatakan perempuan itu gambar Tuhan, borjong. Oh, kutu tampar lagi gigi kau. Jadi kau sebut si Adam dan si Hawa itu Tuhan. Tadi kau bilang kayak gitu, Gambar perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah yang dimaksud di sini gambarnya seperti apa? Ya seperti perempuan lah, bodat. Masa kau susah kali kau? Bodoh kali otak kau. Ulang lagi ya. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti perempuan. Ya udah. Kau mau lari kemana lagi? Allah itu berdua jenis kelamin, gitulah. Allah itu berdua jenis kelamin. Lah iyalah berdasarkan ayat itu. Kenapa kau bodoh kali? Botol. Itulah pemahaman. Tunjangkanlah kepala kau. Kepala kau yang kutunjang. Gitu aja kok nggak ngerti-ngerti. Mau ulang lagi. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah seperti apa? Bodoh Jawab, kau. ditunjang nanti gigi kau. Bodoh kau. Laki-laki diciptakan menurut Kau gambar Kristen Allah. apa? Berarti gambar Allah Apa kau? Kalau Kristen kau jemaat apa kau? Kristen kau jemaat apa? karismatik. Harus mati. Iya gereja apa namanya? GBI. Sekarang kau jawab. Bodoh-bodohnya orang GBI ini memang pemahaman. Loh. Kau menjawab dulu. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Kau udah sesat kau. Nah, udah mati aja lah kau. Nah, teman-teman ini udah kelewat ini, udah lebih blow on dari iblis. Kau yang lebih sesat. Udah mengalahkan setan ke kebodohannya. Otakmu mengatakan jadi jenis kelamin Tuhan itu ada dua. Astaga. Bang Nicholas, Ya. Cukup. jangan bilang orang GBI bodoh semua, jangan Bang, itu nanti menyangkut agak lebar nanti itu aja. Kan kita nggak tahu, kita kan nggak tahu itu si Luga betulan GBI atau enggak, kan kita nggak tau gitu kan. Iya. Teman-teman saya turun dulu ya, karena yang saya lawan ini sudah kebohongannya. Semangat Luga, semangat. Bentar, saya lagi ada telepon masalahnya. Allah, takut dia. Kita nggak tahu si Luga ini suruhannya si Juma, kan kita nggak tahu, seperti yang dibilang si kan menyamar jadi Kristen. Nah, nanti jangan Ini bilang lagi semua menurut orang GBI. Jangan seperti itu. Waduh. Ini kalau kau ini seperti iblis ini, nggak ada asal ngomong gitu loh. Asal nuduh orang Silakan benturkan dengan Gumasak, Bang Endi. Iya. boleh dong kita juga menuduh kamu. Boleh dong kami menuduh kamu kau suruhan iblis. Kan nggak boleh saling nuduh kayak gitu. Yang Lu kayak pasti Kristen si ya. Luga adalah Nggak ada iblis, nyuruh-nyuruh, bukan ngapain Tuhan iblis. disuruh-suruh. Ya, kami sama si Laskar. Nah, sekarang gua masak dulu bentar. Gua masak. Menurut kamu di surga ada berapa Tuhan? Semua orang-orang yang bertahta di surga adalah orang-orang yang sangat suci atau orang-orang yang SWT. Mereka adalah Tuhanku atau junjunganku. Oke. Ada berapa itu Tuhan? Banyak. Semua yang menjabat di surga adalah orang-orang yang sangat suci atau orang-orang SWT adalah junjunganku atau Tuhanku. Ada pertanyaan? Gua masa ini Islam atau Kristen kau?
Nah, ini Saya Kristen yang meletakkan Yesus sebagai junjungan dalam menuju ke surga. sudah ya, Kristen ya. Anda dengar Nikolas? Jangan lagi Kristen saya, jangan artinya lagi menuduh Anda saya mau yang Islam nyuruh. ya? Yesus sebagai Lalu, Pak Adit. junjungan Tak dulu gue masak. menuju surga. Nikolas, jangan lagi menuduh saya lagi yang nyuruh gue masak. Jangan sembang nuduh. Jadi bagi saya adalah setiap orang-orang yang sangat suci adalah Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia. Dan hanya para pejabat surga lah yang saya anggap Tuhan. Di luar pejabat surga bagi saya tidak Tuhan. Siapa aja itu pejabat surga gue masak? Sang Maha Pencipta Yahweh, Siapa lagi sesudah itu masih ada? Atau cuma Yesus satu? Kristus, Satu lagi? para malaikat surga, para nabi kudus. Oh, jadi banyak sekali Semua mereka pejabat lah surga ya. Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia, Ayatnya sangat-sangat gue suci. masak ayatnya, datangnya. Oke. Ya, malaikat surga juga adalah Tuhan. Kisah Rasul 10:4. Ya, Dulu ada pejabat surga dipecat siapa? jadi hanya pejabat surga lah yang sangat-sangat kuasa terhadap semesta. Di luar pejabat surga tidak sangat kuasa terhadap semesta. Yang mana yang kau sembah? Gue masak pejabat yang mana yang kau sembah? Setiap orang-orang yang saya taati adalah Tuhanku. Wih, Ya, Tuhan artinya sangat Tuhan yang sangat saya taati. Kenapa saya taati atau saya junjung? Karena dialah sangat-sangat suci bagi saya. Dan hanya orang-orang yang sangat suci lah yang saya anggap Tuhan, yaitu orang-orang yang menjabat atau yang berkuasa atau bertata di surga. kamu gue masak ilmu kamu begini belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Gak usah lari dulu dari topik. Iya ini. Ya, jadi barang cepetin siapa topiknya. tidak meletakkan para pejabat surga sebagai junjungan, itu pasti pengikut iblis. Sebab para pejabat surga adalah musuh abadi bagi para iblis. Itulah sebabnya iblis dan umat iblis tidak ada yang berjunjungan kepada para pejabat surga. Bukannya dulu iblis pejabat surga? Dulu, ya, diusirlah. Dan dari surga dimasukkan ke dalam gua gelap. Itulah sebabnya iblis dan pengikut iblis tidak lagi berjunjungan kepada pejabat surga. Karena Siapa yang pecat iblis? para pejabat surga, para Tuhan. Oh, para Tuhan yang pecat iblis. Ya. Jadi ada banyak Tuhan, tapi hanya satu Tuhan tertinggi. Itulah Yahweh Sang Maha Pencipta. Ya, Tuhan artinya sangat Tuhan. Ya. Makanya bahasa Inggrisnya pun sama-sama Tuhan atau Tuhan, sama-sama Lord. Ya. Pejabat Lord surga. Tuhan atau Tuhan. Pejabat surga yang paling berkuasa siapa? Tapi semakin gak paham sih. Ya, jadi para pejabat surga lah Tuhanku, artinya para pejabat surga lah saya anggap yang sangat mulia. Oke, silakan Iblis itu. tidak Pak bertuhan Nikolas, kepada pejabat ditanggapi itu. surga. Jangan bilang lagi kami yang ngajarin, kami yang suruh. Jangan Ya. nuduh, silakan ditanggapi. Hanya Kristen lah yang menganggap para pejabat surga adalah yang sangat-sangat mulia. Ya. Daniel 7:13. Setiap orang-orang kudus diangkat menjadi pejabat surga atau Tuhan. Siapa Jadi yang kalau nomor ada satu? nabi yang tidak lulus menjadi Tuhan, itu pasti Wih. nabi palsu. Yang paling berkuasa pejabat surga siapa? Sang Maha Pencipta Yahweh, Kalau Yesus sebagai apa? dia adalah anak. Anak. Berarti pejabat anak apa gimana? Kedudukannya. Yesus adalah salah seorang Tuhan, artinya salah seorang pejabat surga. Oke. Dia juga salah seorang Allah, artinya salah seorang yang sangat ajaib. Dia memiliki Bapa atau Yahweh. Dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Enggak ada Halo. ibunya. Masak. Kenapa Nikolas? Halo, gue masak. Ya, Nah, jadi ini konten ini seperti siapa kontennya si Arif ini seperti untuk mengadu-adu Kristen aliran ini dengan Kristen gereja ini dengan Kristen gereja itu.
pandangannya masing-masing. Jadi Iya. tidak usah kalah kamu banyak mau ditanya. Yang kita tanyakan surga mereka seperti apa juga. Jangan kau banyak tanya tentang surgaku. Makanya aku nunggu Bang Zuma ini. Baru selesai baru mau tanya. Enggak mau seperti tanya itu ini. Bang Nicholas. Bang Nicholas, kamu jangan salah Bang Nicholas. Itu tadi Bang Luga berbicara itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Begitu pula dengan Bang Gumasak. Kamu diam dulu. Begitu pula dengan Bang Gumasak. Apa yang dia sampaikan tadi, apa yang dia pahami dalam Kristen. Harusnya kalian Kristen itu harus berpikir bahwasanya ajaran kalian itu beda-beda, enggak pernah nyambung. Justru di Harus ajaran pakai kalian pikiran. banyak golongan kalian muslim. Nah, buktinya tadi Bang Nicholas, buktinya kami Islam itu mengakui satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan, sementara kalian apa? Oke, apakah Muhammad pernah bertemu dengan Gumasak beda, Lugah beda, Nicholas beda. Ayo, harusnya Anda harus pakai akal berpikir kalian, logika berpikir kalian untuk berpikir. Dalam menuju surga. Bang Nicholas, Bang Gumasak, coba diam dulu biar coba aku tanya si Felix ini karena nunggu Bang Zuma kelamaan aku. Jazakillah khairan. Banita Oke, jazakillah. aku mau tanya satu pertanyaan sama Bung Felix. Oh, Laskar cuma mau nanya, nggak mau nanggapin. Gini. Jadi tanggapi dulu lah. Tanggapi dulu lah. Gini. Ini tanggapi dulu lah. Nggak usah ditanggapin dulu, nggak usah. Ya kalau ngapain lagi di sini nggak mau nanggapin? Dengar. Bertanya balik. Kita harus bertanya balik. Ya mau ngapain lagi di sini kalau nggak mau menanggapi? Nah, Ngomong ngadu-ngadu. sebentar, Kristen. Bang Nicholas sama Hendy, coba diam dulu. Saya mau ngomong sama Felix. Ya, Enggak, silakan. Satu ngatur gua. satu. Enak aja lu ngatur gua di sini. Henry Enak aja lu ngatur-ngatur. Kamu dibuang. berapa persen doang kok ngatur-ngatur, kami yang mayoritas. Enak aja kau ngatur-ngatur. Nah, itulah kejahatan kalian. Ngatur-ngatur enak aja. Ngapain ngatur-ngatur? Diam kau dulu. Siapa lu yang suruh ngatur-ngatur? Ini room muslim. Kau yang harus diatur. Kalau kamu Ya, diatur seperti di sini ya turun. Itulah kenyataannya. Kalau kalian kamu nggak itu mau diatur, turun ya nggak mau ngatur. mayoritas nggak boleh, nggak Sekarang lanjut bolehin. ke Gumasak. Lanjut, diam dulu, lanjut ke Gumasak. Gumasak, Kenapa? kamu belajar seperti ini belajar sendiri atau ada guru? Ya belajar dari Bible. Dari Bible. Oh. Iya. Yang harus kalian pahami, Tuhan itu bukan suatu sosok loh. Itu hanya sapaan relatif terhadap orang yang menganggap seseorang itu adalah sangat suci. Jadi hanya Kristen yang bertuhan kepada Yesus. Artinya Kristen memiliki atau meletakkan Yesus sebagai junjungan yang kudus di dalam menuntun ke surga. Tuhan artinya Tuhan yang kudus. Tuhan atau bos yang kudus atau pemimpin yang kudus. Itu artinya Ya, Tuhan. gue masak. Halo. Ya. Kamu sudah jelaskan tentang surga kita. Coba tanya lagi kembali tentang surga mereka seperti apa. Ada itu yang 70 bidadari. Kenapa kau yang ngajarin gue masak? Enggak, Kamu kau ini sudah banyak gimana sih, kan ditanya. punya ilmu nggak sih? Mestinya Masak. kau membantai itu. Iya. Bener nggak kata gue masak itu? Mestinya kau luruskan kalau dia salah. Sudah Jadi dijelaskan gini. tentang Ini di kelas ini kan nggak punya ilmu. Kau buka komalanya sendiri di sono kalau nggak punya ilmu. Pakai ngajarin gue masak, suruh bertanya. Apa sih kamu ini? gimana tanggapanmu gue masak? Iya gini, kita nggak perlu menjelaskan itu karena gini, dengan kita menjelaskan surganya kita, mereka kan tahu surganya itu mereka tuh bagaimana. Karena ya hanya orang-orang inilah definisi Tuhan menurut Bible. Tuhan adalah bagi Kristen ya. Coba kau tanya dulu kalau Kristen kau gue masak di dalam Ya. surga kita ngawin-mawin nggak? Tidak. Oke, mantap. Kalau di surga yang sebelah gimana itu? Nah, itulah aku nggak tahu kawan, nggak perlu. Ngapain lu tanya? Emang dia belajar Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran. Ngapain lu nanya? Tanya dulu Kalau masalah surga dengerin. Masalah surga nih.
tertulis nih jelas nih di Bible itu surganya Kristen itu ada pesundal dan pemungut cukai mendahului kamu. Satu, kedua. Mana dalilnya? Ayatnya. Nggak tahu dia dalilnya. Nggak pernah baca Bible kita lagi yang ngajarin nih. Surga adalah tempat orang-orang kudus. Nggak pernah lagi nih ngajarin nih. Tunggu saya bukain. Dalilnya di ayat berapa? Ayat Ya, mana? adalah bahwa Ada, bahkan ada tunggu. perkawinan anak domba di situ. Matius 2, dengerin saya kasih Matius 21 nomor 31 baca. Matius 21:31. Mana berani saya ngomong kayak gitu kalau nggak ada dalil. Emang lu. Ayo baca. Matius 21:31. Baca. Lu pikir kita ngarang? Bang, Baca. boleh sedikit. Baca. Baca itu. Baca. Mana orangnya nih? Nggak hafal masih. Kita ini muslim, nggak mungkin bicara kalau nggak ada datanya. Bahaya, nanti menghujat. Beda dengan kalian, tanpa data yang penting bunyi. Ayo gimana itu? Udah dibaca belum? Itulah kebodohan kalian umat yang Loh, bukan baca Kristen. apa sih kebodohan baca itu? Diam dulu. Diam dulu. Apa? Diam dulu. Apa? Kalian itu membacanya sepenggal. Itu perumpamaan. Perumpamaan lagi. Perumpamaan. Perumpamaan. Yesus yang ngomong loh. Kau bisa baca Alkitab. Langsung ada Perumpamaan. dua Oke, kita pindah kalau perumpamaan. Baik. Wahyu 12 nomor 7 perumpamaan juga. Perang naga. Perumpamaan juga. Perumpamaan semua nih. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, perumpamaan semua. Wahyu 19 nomor 7, Yesus kawin, perumpamaan semua. Umpama semua, nggak ada yang asli. Umpama lah semua imanmu itu. Setiap data dikasih umpama. Terus kenyataannya yang mana? 19 kau bilang mana? Wahyu 12:7 perumpamaan juga. Perang naga perumpamaan. Wahyu berapa kau bilang? Jelas kau baca ayatnya. Wahyu 12:7 perang naga di surga. Perumpamaan juga. Perumpamaan lah semua kau. Habis Wahyu 12:7, Wahyu 19:7 perumpamaan lagi. Lukas 22:9 Yesus anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Perumpamaan juga. Terus apa kalau umpama semua? Enggak ada kenyataan. Umpama terus. Mentok pasti perumpamaan. Enggak ada kenyataan. Ayo Wahyu 12:7 satu-satu perumpamaan semua. Bagaimana itu para naga? Perumpamaan. Hei, Nicholas. Hei. Bodohnya kalian. Hei, perumpamaan lagi tuh. Dengar dulu. Makanya jika di saat Tuhan berfirman selalu Itu Wahyu 12:7 itu nggak usah kemana-mana. Perumpamaan apa beneran? makanya banyak Yesus itu bercerita tentang perumpamaan. Bukan Yesus yang bercerita itu, Yohanes yang bercerita. Yesus lagi yang bercerita. Wahyu itu Yohanes yang bercerita. Kalau Yohanes bercerita tidak ada di Wahyu. Wahyu itu buatan siapa? Ya kalau Yohanes ya di Yohanes bercerita. Itu Wahyu itu. Ya Yohanes. Wahyu itu informasi dari siapa?
Sekarang udah banyak kali pertanyaan kalian. Pertanyaanku dulu. Bisa nggak kalian jawab? Kamu nggak ada ilmu detil. Nggak percuma, mending dibuang menjelang maghrib juga. Wahyu 12:7 itu Yohanes di Pulau Patmos, penglihatan. Dia dibuang ke suatu pulau terpencil, Pulau Patmos. Di sanalah Wahyu itu nongol oleh Yohanes. Itu penglihatan, dia melihat. Ngerti gak sih penglihatan? Dia melihat ada perang naga. Satu. Wahyu 19 nomor 7, Yohanes juga melihat perkawinan anak domba. Matius 21:31 tadi itu lebih lagi perumpamaan, berarti semua perumpamaan. Ini dongeng dong kalau begini caranya, nggak ada yang faktual. Gimana sih kamu ini? Wahyu aja nggak ngerti siapa yang nulis, Wahyu aja nggak ngerti sumbernya dari siapa. Mau diskusi sama kita di sini, belajar lagi lah. Bible kami yang nunjukin, setelah dibaca perumpamaan. Jadi lawanmu itu sebenarnya, Nicholas ini kalau masih mendengarkan, lawanmu adalah Bible-mu, bukan kami. Setengah mati kau meluruskan itu. Ya tertulisnya begitu kok. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sendal mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Bahasa Indonesia, jadi artinya yang mendahului kamu masuk surga itu adalah wanita pesundal itu. Terus mau ngapain di situ dia? Kok ada wanita pesundal di surga? Ngapain? Perumpamaan lagi, semua perumpamaan. Ya faktualnya apa dong, teman-teman? Inilah mereka kita kuliti satu persatu deh. Nggak punya ilmu diskusi. Ayo maju lagi sebelum maghrib, masih ada waktu dikit. Biar jangan perumpamaan lagi. Bang, Gimana saya mau Frans? belajar. Ya, Ya, Frans, saya mau silakan. belajar. Saya mau belajar. Cuman saya mau bertanya tentang seputar agama Islam, Bang. Ada yang mau saya tanyakan, Bang. Nanti habis maghrib, bentar lagi. Kita mau tutup dulu ini, mau menjelang maghrib waktu Indonesia Barat. Oke. Ya, terus kembali ini kita akan silent dulu memasuki maghrib. Itu peraturan ya, teman-teman muslim yang buka komal, kita berdasarkan waktu Indonesia Barat. Manakala sudah memasuki maghrib, komal tolong di silent semua, termasuk yang ada di YouTube. Kecuali teman-teman yang terlanjur di Indonesia Tengah dan Timur, no problem. Kalau buka komal di sana no problem. Tapi kalau teman-teman muslim yang ada di WIB, di silent. Setuju ya Pak Arif? Setuju, sepakat itu. Gurunda sudah beribadah? Kalau Makassar udah. Di sana udah mau hampir jam 7 ya. Sebentar lagi di sana Isya. Kita di ini sebentar lagi maghrib. Kan beda sejam. Kalau Papua itu udah Isya di sana. Iya, Papua udah. Aceh agak telat dikit. Bener nggak Aceh agak telat ya? Telat, paling barat. Telat. Ustadz Feli berarti sudah ibadah, Ustadz Feli? Sudah. Oh ya, silakan. Saya juga mau ibadah dulu. Gantian ya. Iya, teman-teman yang ada di bawah itu silakan di follow dulu akun baru saya, teman-teman ya. Silakan di follow akun baru saya supaya tetap kita sharekan dakwah tauhid. Izin Bang Handi, silakan saya handle dulu Bang Handi ya. Bung Astadarib. Ya silakan Frans, silakan Anda bertanya Frans. Apa yang mau ditanyakan? Yang mau saya tanyakan gini, Bang. Tadi Abang sendiri Silakan, bilang bahwasanya Muslim itu percaya dengan satu Tuhan. Jadi pertanyaan saya ini, Bang, kenapa di saat Allah mendirikan Al-Quran, dia mengatakan gini, kami telah menurunkan Al-Quran. Jadi kata-kata kami ini maksudnya apa, Bang? Apakah itu mengatakan dirinya atau mengatakan bahwasanya Sarapnya ada mana? kawannya? Oke.
Ya, pertanyaan yang bagus untuk dijawab ini supaya teman-teman kita dari Muslim tahu dan teman-teman kita dari Kristen juga memahami apa makna nahnu di situ. Ya, di situ dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Kata nahnu di situ kalau di bahasa Indonesia kan yaitu kami. Kata kami ada dua makna. Pertama, makna yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sedang yang memuliakan, mengagungkan namanya. Yang kedua adalah setiap ada kata kami, Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluknya, yaitu para malaikat. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam ayat yang saya bacakan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, maka pada saat itu malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, contoh kedua adalah inna laka fathan mubina. Kami yang menolongmu pada saat perang Badar, kami yang memenangkanmu wahai Muhammad. Kenapa Allah mengatakan kami yang memenangkanmu, bukan Allah yang turun, akan tetapi Allah membantu pada saat perang Badar dengan tentara malaikatnya, berarti Allah melibatkan malaikatnya dalam perangnya. Ya, jadi itu makna kata kami. Saya kasih analogi sederhana biar Kristen paham dan mudah mencerna. Ketika Prabowo mengatakan, Presiden Prabowo mengatakan kami akan membangun stadion di Makassar. Apakah Prabowo yang ikut membangun? Tidak. Tapi Prabowo melibatkan aparat-aparatnya atau instansinya untuk membangun bangunan itu. Itu maksudnya. Betul Bang Frans. Jadi apakah kata kami itu datanya ada dalam Al-Quran, bahwasanya kata kami itu merujuk pada contoh-contoh yang Anda berikan yang sekian banyak tadi contohnya itu, apakah ada? Apanya yang ada, Bang? Apanya yang ada? Apa sih? Al-Quran itu kan menjelaskan segala sesuatu. Apakah dijelaskan di Al-Quran? Inti atau apa yang dijelaskan di Al-Quran? Kami. Arti dari kata kami menurunkan Al-Quran. Maksudnya tadi kan abang bilang banyak kali itu. Itu kan dalam Al-Quran itu Bang Frans. Tadi yang saya bacakan itu tertuang dalam Al-Quran. Ya, yang kedua inna laka fathan mubina itu dalam surah Al-Fat ayat pertama. Semua yang saya narasikan tadi itu bersumber dari Al-Quran, yaitu rujukan kami. Ya, jurukan kami bukan berarti kami pelik sendiri, tapi kata kami di situ ada pengagungan, penghormatan kepada Islam. Gitu loh. Paham sedikit lah. Ya, paham. Sekarang pertanyaan saya simpel, Bang. Silakan Saya bertanya. cuma mencari jawaban pasti dan kalau jelas. udah paham, ya nggak usah Tadi disangka kan kau udah paham. gini, abang tadi kasih pemahaman itu, percontohan itu banyak kali. Jadi yang saya maksud, kata kami menurunkan Al-Quran, kata kami yang ada pada ayat itu merujuk pada apa? Itu. Tadi kan sudah dijelaskan. Itu tadi kan sudah dijelaskan. Kami itu merujuk kepada Allah. Merujuk kepada Allah. Kata kami itu merujuk kepada Allah. Makanya saya kasih penjelasan pertama. Allah senantiasa mengagungkan namanya, memuliakan namanya. Berarti Allah mengagungkan namanya sendiri. Betul? Ya, apa lagi yang kamu tanyakan? Boleh saya tanya balik? Oke, boleh saya tanya balik Bang Frans? Kan ku bilang tadi aku Oke. mau mencari ilmu, Bang. Saya mau mencari tahu sih. Iya, nah saya juga mau cari ilmu tentang Kristen. Ya. Oke, pertanyaan Iya, kamu kan saya sudah jawab. Belum Ya, masuk. jadi Bang. giliran saya belajar tentang Kristen. Boleh saya belajar tentang Kristen? Dua kata kita. Oh, berarti abang enggak Kejadian bisa 127 lebih kata kita. dalam, ya? Samain pertanyaan. Aduh. Boleh saya tanya balik Bang Frans. Bukan. Tanya balik. Berarti abang enggak mau digali lebih. Nggak mau diskusi dia Bang Handi, maunya menghujat kayaknya nih. Bang Handi lanjut Bang Handi. Jawab loh. Kalau udah dijawab, ya sudah. Kalau kamu punya keilmuan dibantah aja itu kata nahnu. Itu kan dia Jawabannya nggak mengagungkan logis, Bang. suatu peristiwa.
Udah dikasih contoh juga, Prabowo mengatakan kami akan membangun. Yang Prabowo banyak. Iya, maksudku contoh yang mana? Pastinya contoh Ya yang memang nggak mana masuk karena di yang dalam diungkapkan kepalamu itu nggak ada di tempat. dalam ayat itu. Dalam kepalamu itu tidak ada tempat untuk menampung ajaran yang benar. Nggak ada dalam kepalamu untuk menampung ajaran yang benar, nggak ada. Berarti sama Kenapa halnya demikian? dengan perumpamaan juga berarti. Kok perumpamaan sih? Selesai. Ya udah terserah lu. Kejadian 126 kata kita siapa itu, bro? Pertanyaan sama. Coba, kau bisa menjawab nggak seperti kami menjawab? Kata kita, Intinya- marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kita itu siapa? Kata kami itu ada, betul. Itu artinya Kita itu berapa alasan orang? firman. Jawab pertanyaan saya adalah kata kita itu berapa Tuhan? Mampus. Dia berkata Mampus. dia berkata kami artinya dia bersama dengan Pertanyaannya firman. adalah kata kita di kejadian 126 itu berapa Tuhan? Jawab. Macet. 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 Lebih dari satu. Hah? Intinya maksudnya gini. Di situ Jawab sama dulu, firman. jangan maksudnya. Kata kita, dengerin. Kata kita itu berapa Tuhan? Satu Tuhan. Kita itu berapa? Coba terjemahkan kata kita. Dia satu Tuhan. Dia sama bersama dengan firman-Nya. Kata kita kok satu Tuhan? Intinya jawaban saya simpel, Bang. Arti kita Kata apa arti itu, kita? maksudnya Hei. dia bersama Diam dengan dulu. Apa arti kita itu? Kita di dalam room ini ada berapa orang? berarti ada kawannya. Kita dalam room ini ada berapa orang? Lebih dari satu orang. Ya kalau kata kita di Bible itu berapa Tuhan? Dia Mampus. dia bilang satu Tuhan Mampus. dua hakikat. Mampus. Tiga hakikat. Kata kita itu berapa Tuhan di situ? Satu. Loh kata kita di sini banyak orang kok. Sama gini, Bang. Misalnya. Apa sama? Kena kau kepala Abang ini. dengarkan, makanya Abang dengarkan. Jadi jawabanku simpel, nggak kayak tadi banyak Ya percontohan. kata kita itu, kau bilang kata kita itu satu Tuhan. Ya coba sebutkan nama Tuhan itu yang satu itu siapa? Makanya aku bilang penjelasan Coba tidak sepanjang sebutkan penjelasan kalau Felix. satu Tuhan menurut anda kata kita siapa Tuhan yang satu itu? Abang memaksakan seolah-olah Tuhanku banyak kali. Abang memaksakan seperti itu. Iya, Harus dijawab kalau seperti memang Tuhanmu itu. satu, kata kita itu satu Tuhan. Siapa nama Tuhan itu yang satu itu? Makanya Siapa? kasih saya waktu untuk menjelaskan. Nggak usah dijelaskan. Berarti Siapa? kalau tidak ada penjelasan, Dengerin pertanyaannya dulu. Saya nggak minta, coba jelaskan. Siapa nama Tuhan? Kata kita yang satu itu. Siapa nama Tuhan itu? Silakan. Yahweh. Oke, Yahweh itu ya. Jadi Tuhanmu Yahweh ya. Iya, betul. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya. Dia juga itu. Dari mana Yahweh adalah Tuhan dan Yesus? Ada dasar anak durhaka. Ya kalau Yahweh Tuhan, kau harus pegangan. Yesus jangan Tuhan lagi. Saya kasih Saya ulang ya. Tuhanmu Yahweh, berarti Yesus bukan Tuhan. Deal? Abang memaksakan pertanyaan abang harus sesuai Kau dengan jawaban sendiri yang yang abang sudah pikirkan. ngomong bahwa Tuhan yang satu itu menurut kamu Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jangan paksakan, Bang. Nah ini Jawaban yang berdasarkan harus saya jawabanmu. keluarkan. Makanya orang Ini berdasarkan jawabanmu sendiri bahwa ketika yang menjawab, Tuhan kasih yang waktu satu untuk itu menjelaskan. adalah Yahweh. Di luar Yahweh bukan Tuhan. Yesus bukan Yahweh, artinya Yesus bukan Tuhan. Deal? Siapa bilang Yesus bukan Yahweh? Buktikan dulu sama aku bahwasanya Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu anaknya Maria, Yahweh bukan anak Maria. Nah, selesai. Ikan. Iya, terbukti. Bunda Maria tidak pernah melahirkan Yahweh. Bunda Maria hanya melahirkan Yesus. Buktikan, Bang. Itu Yahweh terbukti berasal dari itu. kata mana? Terbukti bahwa Bunda Maria punya anak namanya Yesus. Bunda Maria tidak pernah melahirkan Yahweh. Jadi Yahweh dan Yesus beda. Itu bukti itu. Apalagi? Berarti pemahaman abang nggak sepandai Alkitab. Bunda Maria punya anak cuma namanya sebatas siapa? Al-Quran. Saya tanya dulu. Bunda Maria punya anak namanya siapa?
Namanya Yahweh. Bos, anaknya Maria Yahweh. Namanya Yesus, Yahweh. Saya ulang kembali. Anaknya Maria namanya siapa? Abang harus ngerti dulu pengertian Saya Yahweh. tanya dulu baik-baik. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus, Isa. Berarti bukan Al-Masih. Yahweh. Dia itu juga Yahweh itu kan diambil dari kata mana kan itunya. Berarti Maria menyusui Yahweh. Hah? Jadi Bang. bayi itu Yahweh. Cara pikirmu bang Lah, belum layak untuk memikirkan Alkitab. kau sendiri yang ngomong tadi. Abang Yahweh itu adalah Yesus juga. sesuai dengan naluri abang. Saya ulang kembali ya. Bentar lagi nih. Saya ulang, dengar baik-baik. Siapakah nama anaknya Maria? A. Yahweh, B. Yesus. Jawab. Jawab. Mau saya jawab Yahweh, mau saya jawab Yesus itu sama. Oh, berarti anaknya Maria adalah Yahweh gitu ya? Iya itu sama. Oke, baik. Ya. Oke. Apakah yang disusui Maria itu Yahweh? Apakah ada dalilnya bahwasanya Yahweh itu disusui? Ada, Bunda Maria menyusui. Menyusui Yesus? Lukas 11. Berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Ada dalilnya. Ah. Jadi yang disusui Maria Yahweh bukan? Gimana? Iya, iya kalau itu kenapa bang? Oke. Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria, ya bapaknya sama mamanya. Oh, jadi Maria nggak diciptakan? Yang diciptakan Tuhan itu kan Adam dan Hawa. Oh, berarti yang menciptakan Adam Yahweh. Itu kan keturunannya. Oke. Iya. Yang Oke. menciptakan Adam Yahweh. Adam Betul. ciptaan Yahweh. Terus anaknya Iya. Maria namanya siapa? Yesus. Bukan Yahweh. Udah aku bilang mau aku jawab Yahweh, mau aku jawab Yesus Yahweh. itu sama. Jadi anaknya Maria yang menciptakan Adam. Betul? Iya, betul. Masuk akal nggak tuh anaknya Maria menciptakan Adam? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang Kalau mustahil abang bagi memikirkan nenek bahwa ini moyang tidak kita? masuk akal, berarti abang sudah melampaui akal Tuhan. Anaknya Maria ini adalah, dengerin ya, dengerin. Maria ini kan cucunya Adam. Oke? Terus kemudian cucunya Adam melahirkan Yahweh. Anaknya Maria ini yang menciptakan kakeknya Maria, betul? Iya, itu Iya katanya. betul. Anaknya Maria yang Itu namanya Bang, itu menciptakan ngarang-ngarang. kakeknya Maria. Ngarang-ngarang. Iya, bakal ya. Bang Pelik dicatat ya semua teman-temannya. Biar jalan Anaknya Maria namanya Yahweh yang menciptakan Imut. kakeknya Maria yang namanya Adam. Mantap. itu biar Hebat ngawang ya. aja bang. Biar Hebat ya, biar hebat ya, abang bro. seneng gitu loh. Maksudnya gini. Nggak usah masuk Abang mau- gini, lu tinggal tanda tangan udah. Saya ulang ya. Mau Saya ulang melampaui nih. akalnya Tuhan gitu loh. Saya ulang nih bro ya. Nah, anaknya Maria namanya Yahweh. Yahweh ini yang menciptakan Adam. Itu baru abang Betul. menghujat. Hah? Itu baru namanya abang menghujat. Loh, yang menciptakan Adam siapa? Abang mau melampaui akal Tuhan. Oh, yang menciptakan Adam siapa? Sesuai dengan iman kami menciptakan Adam itu. Saya ulang kembali. Ilmu maghrib, yang menciptakan Adam siapa? Allah dan firman-Nya. Kok Allah lagi sih? Ikat aja Yahweh. Itulah ya. Katanya tadi Yahweh. Kok tuamu pindah-pindah nama? Hei, yang ciptakan Adam siapa? Ya itulah Allah. Siapa? Firman Siapa? Yahweh. Itu juga itu. Yahweh. Ya. Yang dilahirkan Maria siapa? Yesus. Bukan Yahweh. Makanya bang, mau Kok abang makanya? melampaui pemikiran abang. Mulai ngocok lu. Lu Ya, bilang tadi Bang. Yahweh adalah Yesus kok. Kau bilang tadi Yahweh adalah aja. Yesus. Kau tadi bilang Yahweh adalah Yesus. Tadi kau bilang Yahweh adalah Yesus. Kenapa kau ingkari lagi? Abang nggak ngerti soalnya susah. Kenapa kau ingkari lagi statement Nggak awalmu, ingkari. Kocluk? Tidak ku ingkari, cuma Kau pengertian bilang abang itu tadi, jangkanya kau itu bilang tadi terlalu pendek. satu-satunya Tuhan di situ kata kita adalah Yahweh. Udahlah turunlah kau. Maghrib di sini. Acung.
Udah ya teman-teman ya. Ini ada ingkari sendiri pernyataannya. Dari kata kita, saya kesimpulkan. Kata kita tadi yang dimaksud adalah satu Tuhan. Siapa itu namanya? Yahweh. Oke. Berarti kalau Yahweh, Yesus bukan Tuhan. Dia bilang lagi Yahweh adalah Yesus. Baik. Berarti anaknya Maria adalah Yahweh. Diakui? Iya. Yang menciptakan Adam siapa? Yahweh. Yahweh adalah Yesus. Berarti Yesus yang ciptain Adam. Adam ini punya keturunan cucu namanya Maria. Jadi anaknya Maria yang namanya Yahweh atau Yesus yang menciptakan kakeknya Maria. Tuh. Selesai. Makasih. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Anies Lebeh Channel. Off dulu. Sampai jumpa. Maaf atas segala hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena teman-teman kita dari Muslim yang ada di wilayah Barat sedang melaksanakan sholat maghrib, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kepada saudara Muslim kita yang ada di wilayah Barat, dan kita di wilayah Timur sudah selesai melaksanakan sholat maghrib. Jadi, bagaimana Bang Ucil atau Bang Keo? Gimana? Mau diskusi dengan baik? Apa mau Ya, siapa tahu. didiskusikan? Dari tadi dilontarkan itu perdebatan internal kekristenan. Di luar kekristenan itu orang yang salah kalau memperdebatkan itu juga. Yesus Yahweh, Yesus bukan Yahweh, Yesus Tuhan, Yesus Nabi utusan. Di luar kekristenan itu apa membahas itu? Jadi nggak tepat sasaran kalian menyerang itu. Salah sasaran kalian ini semua. Oke, sabar Pak. Bang Zuma, sudah monitor Bang Zuma? Coba menyerang yang esensi. Kalau nggak esensi ini udah bingung kalian ini semua. Orang-orang bingung. Oke, apa yang mau kau bahas? Apa yang mau dibahas? Ya esensi. Nah, kenyataannya Bang Keo, kalau kita merujuk kepada Bible, Yesus itu adalah utusan Bang Keo. Bukan Tuhan. Kau itu merapat kepada orang-orang Unitarian. Saksi Jehovah menyatakan Yesus itu utusan, nabi, manusia biasa. Bukan Unitarian, tapi Bible yang mengatakan dia adalah utusan. Oke, saya tanya kepada Bang Keo. Saya tanya kepada Bang Keo. Ayolah kita diskusi dengan baik Bang Keo. Bang Keo gini. Itu internal kekristenan. Kau di luar kekristenan tidak wajib bahas itu. Yang lain lah kau bahas. Bang Keo, di sini kan kita diskusi lintas agama. Sebagaimana Kristen juga membuka komal, ya, dengan memanggil orang-orang Islam yang naik ke atas untuk naik ke atas diskusi. Apa yang mereka tanyakan adalah keislaman, Islam tentang Islam. Apa bedanya dengan kami mengkanter mereka? Iya, yang kau pertanyakan itu saya tanya kepada Bang Keo. Bang Keo, diam dulu Bang Keo. Kita ganti-gantian. Yang punya otoritas untuk menjelaskan siapa Yesus, tentunya Bible. Yang membenarkan bahwa Kristen itu adalah agama yang benar adalah Bible. Ayo kita diskusikan, apakah Yesus itu Tuhan? Yang kedua, apakah agama Kristen agama yang benar? Ayo kita diskusi dengan menggunakan referensi. Kalau perlu Anda mirroring. Tanya kepada Islam. Boleh, ayo. Lalu untuk apa Anda naik kalau tidak mau diskusi? Kau takut? Bukan, pertanyaanmu ini perdebatan internal. Ngerti nggak kau internal? Kalau kau memperdebatkan internal kekristenan, kau harus masuk ke Kristen dulu, baru kau. Ini diskusi lintas agama, paham nggak kalau saya katakan diskusi lintas agama? Aduh, ini lewat banget seluruh kekristenan, kan nggak tepat sasaran. Ini lintas agama, ya. Ini lintas agama. Kalau kamu mau belajar tentang Kristen secara internal, kamu masuk ke dalam komal-komal Kristen internal secara internal. Kamu masuk di sini, berarti kamu salah masuk kamar. Ayo buktikan kalau Yesus itu Tuhan, atau buktikan kalau Kristen agama yang benar. Itu perdebatan Tritunggal dengan siapa? Unitarian, Saksi Jehovah. Kami debatkan itu secara internal. Kalau di luar, jadi tugasmu di sini, adalah ditanya tentang Kristen, apakah Yesus Tuhan? Kalau kau Tritunggal, kalau kau menuhankan Yesus. Kristen apa? Kau Kristen apa? Aku tanya. Aduh, ini orang.
Saya Islam, Pak. Saya tidak pernah menuhankan manusia, Pak. Saya tidak pernah menganut ajaran yang diajarkan oleh Rasul sesat. Begitu. Unitarian juga berpendapat seperti itu, Unitarian Kristen. Aduh, apa nih orang ini? Ya, Unitarian menganggap Yesus itu nabi, saksi Jehovah menganggap Yesus itu utusan. Ini perdebatan internal Begini, Bang Keo, Bang Keo, Jadi Ben di luar Keo. kekristenan, yang lain didebatkan. Bang Keo, kamu harus tahu dulu siapa yang kamu hadapi nih. Saya ini orang Islam. Narasimu seperti narasi Kristen Unitarian, saksi Jehovah. Tidak, Pak Keo. Orang yang punya akal, ya, yang mengaktifkan akalnya untuk berpikir, pasti mengakui bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan dan mengikuti Yohanes 17 nomor 3. Di situ Yesus mengaku sebagai utusan dan memperkenalkan Allah satu-satunya Allah yang benar. Dalam Markus 12:9 hukum yang terutama adalah Tuhan itu satu, Bang Keo. Ayo Bang Ucil, Bang Ucil, gimana Bang Ucil? Bang Ucil, monitor, Bang Keo kayaknya ini lagi poster. Halo. Selamat malam. Iya, malam. Gimana Bang Ucil? Mau diskusi dengan baik dengan saya? Ya, baik. Ya, diskusi dengan baik. Maksudnya di sini kita mau bahas apa, tujuan kita ke mana, kan gitu. Biar enak juga sih. Tujuan kita adalah ya mengajak seluruh manusia untuk ya bertuhan-tuhan yang benar sebagaimana seruannya Yesus kepada bangsa Israel dalam Markus 12:29. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Dalam Wahyu 22 nomor 9, ya, di situ dikatakan bahwasanya ya, seluruh mereka yang percaya kepada kitab mereka semuanya menyembah kepada Allah. Nah, tugas kita di sini mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah dan ya melarang manusia menyembah selain Allah. Sebagaimana hukum Taurat yang pertama, tidak boleh ada ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Satu contoh, Yesus. Kami di sini menerangkan kepada manusia, kepada penonton 1400 penonton ya, mata yang memandang bahwasanya manusia itu bukan Tuhan. Dia adalah utusan. Ketika merujuk kepada Yesus, kita akan merujuk kepada Nabi dan Rasul. Begitu, Pak. Oke. Baik ya. Makasih, Bang. Nah, terima kasih Abang. Di sini Abang ngomong, saya diam ya. Ya itu. Saya juga ngomong, boleh Abang diam. Ya, silakan Anda jelaskan, tapi saya minta ya Anda menjelaskan Kristen, menjelaskan Yesus sesuai dengan data yang tertera dalam Bible. Silakan. Oke. Baik, saudara. Jadi, ya, menurut kami orang Kristen, kami mempercayai Yesus ya. Kalau Anda bertanya kenapa kami mempertuhankan Yesus, oh itu ya tidak masalah ya. Kenapa Yesus itu utusan, kami mempertuhankan ya. Terus kalau kami mempertuhankan Yesus itu utusan, maksudnya bagi Abang itu salahnya di mana? Abang jelaskan kan gitu ya. Tapi kami mempertuhankan Yesus itu karena untuk mencapai kepada Allah itu harus mempercayai Yesus itu. Ya, kedua, ya, kita tidak bisa melihat bahwa Yesus itu utusan, ya, karena Allah segala bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala, ya. Maka kita kembali, siapa Allah yang mengutus Yesus? Yang itu yang harus kita mempertanyakan, ya, karena kepada bangsa-bangsa di dunia ini banyak Allah-Allah, ya, Allah-Allahan, ya. Maka sebenarnya kita kembali, Allah yang mengutus Yesus itu siapa? Saya orang Kristen, saya aku Yesus itu diutus oleh Bapa, ya. Untuk mencapai Bapa itu harus lewat Yesus itu, ya. Kenapa kami mempertuhankan Dia? Ya, kami mempertuhankan Dia karena Dia diutus untuk mencapai Allah, atau Dia itu adalah jalan kepada Allah itu. Itu bagi kami sudut pandang orang Kristen, kami mempertuhankan Yesus. Boleh saya tanggapi.
Oke Bang. Oke, boleh Lanjut, silahkan Bang. ya. Oke, saya ya pertegas lagi perkataannya. Di situ dikatakan bahwasanya aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertama, di sini berbicara tentang jalan. Ya, keselamatan. Tidak ada sampai, berarti dia ya secara otomatis ini memberitakan kepada pengikutnya bahwasanya ini adalah jalan. Sebagaimana Nabi Nuh adalah jalan kepada umatnya, sebagaimana Nabi Musa ya jalan bagi Bani Israel, karena tidak ada sampai kepada Allah tanpa melalui utusannya, yaitu Musa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke engkau kepada Fir'aun. Diutus kepada Fir'aun untuk apa? Untuk menyampaikan misi atau risalah tauhid. Apa misi itu? Sama dengan misi Yesus. Dalam Markus 12:29 yaitu sembahlah Allah yang satu itu. Ya, begitu. Dia adalah utusan, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu seperti apa? Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kenapa? Yang punya otoritas untuk menyampaikan firman adalah utusan. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, makanya segala firman itu disampaikan oleh Yesus. Yohanes 17:18, sebab segala firman telah kusampaikan kepada kalian. Bagaimana cara Yesus menerima firman? Dia mendengarkan firman itu dari Allah Bapa. Dalam Yohanes 15:15 dikatakan, apa yang telah kusampaikan kepada kalian, aku mendengar dari Bapa yang mengutus aku. Ya, saya menjelaskan siapa Yesus menurut Bible, Pak. Kalau saya tanya kepada Bapak, karena dari data-data yang saya paparkan tadi semuanya menyebut bahwa dia utusan, dan jelas bagaimana cara mendengar firman, apa yang disampaikan, saya tanya kepada Bapak, mana data yang Anda bisa validasi bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Saya minta data secara eksplisit yang menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Monggo Pak, silakan. Iya, makasih Bang. Ya, Abang minta data bahwa Yesus itu adalah, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Yesus itu ya di dalam Yohanes 1 Yohanes 13 Yohanes 3 ayat 15 yang mengatakan bahwa yang tadi Abang udah baca, sebenarnya itu Abang mengerti itu ya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya itu memperoleh hidup yang kekal ya. Dan barang siapa tidak percaya kepada dia berarti binasa ya. Udah jelas ayatnya itu. Kan tadi aku mengatakan bahwa Yesus itu jelas diutus oleh Bapa. Bang Ucil, maaf saya potong Bang Ucil ya. Maaf saya potong. Kenapa saya potong? Ya, kenapa saya potong? Anda harus fokus dulu menjawab pertanyaan saya. Fokus menjawab pertanyaan saya. Karena kalau Anda bernarasi seperti itu, justru Anda lebih membenarkan pernyataan saya bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Nah, untuk mengenali Yesus bahwasanya dia adalah Tuhan, untuk membuktikan dia adalah Tuhan, tentunya kita merujuk kepada Bible. Bible lah yang punya otoritas untuk menjelaskan siapa Yesus. Sama seperti Allah dan Nabi kami Muhammad SAW. Seandainya tidak ada ayat yang bisa kami validasi secara eksplisit dalam Al-Quran bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, sampai sekarang saya tidak beragama. Tapi saya menemukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang merujuk kepada Allah bahwa dia adalah Tuhan. Satu contoh, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku. Yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan wa ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Allah pencipta alam semesta itu hanya satu. Kenapa kami faham bahwa Allah pencipta alam semesta? Dalam Al-Quran secara eksplisit dijelaskan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bumi jami'a dan seluruh yang ada di dalamnya. Summastawa 'alas sama.
Summastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menyempurnakan 7 lapis langit. Fasab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim, dengan segala kekuasaannya. Jelas sekali. Makanya saya minta kepada Bang Ucil, jelaskan kalau Yesus itu Tuhan ya dengan data yang bisa Anda validasi dalam Bible. Tentunya secara eksplisit. Silakan, monggo. Makanya si Pilex nggak paham kok Pilex. Itu perdebatan internal. Diam dulu lah Pak. Diam dulu, hargai dulu kita. Jangan kau kejang-kejang ketika kemudian saya itu. Diam dulu Pak. Hargai dulu Bang Ucil Pak. Hargai Bang Ucil Pak. Hargai Bang Ucil Pak. Anda silakan sembah Yesus, tapi Anda jadi manusia di atas sini. Sahabat Anda, teman Anda, saudara Anda Bang Ucil, sama-sama Kristen. Berikan dia kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya. Monggo Bang Ucil. Ya. Jadi di sini udah jelas ya Abang Keo juga dengar aja Bang ya. Kita menyembah Yesus ya. Ya, jangan kita pandang bahwa Yesus itu adalah utusan, tapi kita pandang Allah siapa yang mengutus Yesus ya, itu yang harus Abang Keo tahu gitu. Ya, mengenai Abang Felix tadi, ya sebenarnya aku bacakan ayat yang tadi kepada Abang dan Abang udah baca, karena begitu besar kasih Allah ya. Karena Allah itu mengasihi umatnya ya, sehingga ia mengurangi. Saya tidak berbicara tentang kasih sayang Allah, Pak. Saya tidak berbicara tentang kasih Allah. Yang saya tanyakan di sini Bang Ucil, kita fokus saja, karena penonton di sini 1.600 mata yang memandang, butuh edukasi. Bagaimana supaya diskusi kita terarah? Apa yang saya tanyakan, itu yang Anda jawab. Saya bertanya kepada Bapak, kalau emang Yesus itu adalah Tuhan, ya sebagaimana ayat yang saya paparkan tadi, kenapa kami menyembah Allah dan mengatakan Dia satu-satunya Tuhan yang benar, sebagaimana data yang saya paparkan tadi. Makanya saya minta hal yang sama kepada Ucil atau Bang Keo. Mana data yang eksplisit dalam Bible yang kalian jadikan rujukan untuk menuhankan Yesus? Itu yang saya minta Pak. Bukan kasih sayang Allah, bukan anak tunggal, bukan anak sulung. Ayat yang bisa Anda validasi ya, sehingga Anda menuhankan Yesus. Monggo Pak, dengan hormat. Iya, makanya kalau kau tadi berada di posisi Unitarian, kau bisa kujawab. Karena ini pertanyaan internal kekristenan, sementara kau bukan Kristen. Silakan Anda jawab Pak Bang Keo. Silakan, saya kasih kesempatan juga Anda menjawab. Tentunya dengan referensi Pak, karena di sini di komalnya Bang Arif ini room profesional. Silakan. Profesional apa? Kau nggak profesional dengan menunjukkan perdebatan internal kau bawa ke. Bang Keo. Ayo Bang Ucil, silakan dijawab. Ya, oke ya. Di sini kita pakai akal sehat ya. Santai saja kita di sini ya. Ya sekarang Abang ya, tidak ada data yang valid ya. Ya, makanya kalau saya menemukan data di dalam Bible bahwa Tuhan mengaku-ngaku aku Tuhan sembah, aku tinggalkan Tuhan itu. Aku serius berkata kepada Abang, kalau aku mengatakan Tuhan di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa aku Tuhan sembah, aku serius Bang, aku tinggalkan Tuhan itu. Jujur. Saya bertanya Pak, di mana data yang Anda bisa validasi? Ya, bukan mengarah ke situ. Silakan Anda tunjukkan kalau memang tidak ada data menerangkan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Anda harus jujur sampaikan kepada publik bahwa tidak ada data yang bisa kami validasi untuk menuhankan Yesus. Silakan. Bagus ya. Aku suka diskusi gini, tapi cuman kita tidak bisa apa maksudnya, tidak bisa jelaskan panjang lebar ya. Kan tadi udah jelas, semua umat manusia di dunia ini ya mengetahui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah ya. Itu yang harus kita perlu ketahui. Nah, terus kalau kami mempertuhankan Dia, apanya salah? Atau gimana menurut Abang sampai bisa Abang memprotes bahwa harus data yang valid? Coba Bang. Oke. Anda sudah mengakui Yesus sebagai utusan. Kenapa orang Islam protes atau orang di luar Kristen protes? Kenapa kalian menuhankan Yesus? Pertama, Yesus menolak untuk dituhankan. Dalam Matius 7:21, di situ secara terang disampaikan bahwasanya mereka yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Lanjutkan dengan ayat sebelumnya, mereka yang berseru kepadaku, bernubuat atas namaku, mengusir roh jahat atas namaku. Yesus berkata, pada hari ini aku telah berterus terang kepada kalian, enyahlah kalian daripada aku, karena kalian pembuat kerusakan. Kalian akan diusir oleh Yesus. Mereka yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan kalian diusir oleh Yesus. Dalam Matius 7:23. Kalian diusir. Kenapa? Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Makanya dalam Matius 4:10 Yesus berkata, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis itu merujuk kepada perjanjian lama. Ada tertulis dalam perjanjian lama, sembahlah Allahku dan hanya kepadanya engkau berbakti. Dalam Lukas 4 nomor 8 juga dikatakan hal yang sama. Sembahlah Allahku dan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Di sini dikatakan sembahlah Tuhan yang benar. Kalau memang Yesus Tuhan yang disembah, Pak Yesus menyembah. Berarti Anda menuhankan yang punya Tuhan, Anda menyembah yang punya sesembahan. Ini yang perlu Anda pahami. Begitu Bang Ucil, Yesus punya Tuhan, Yesus punya sesembahan. Kenapa Anda menyembah manusia yang punya sesembahan? Kenapa Anda menuhankan ya yang punya Tuhan? Ayo pakai akal berpikir Anda. Sementara Yesus dalam Wahyu 22 nomor 9 secara jelas mengatakan bahwa dia adalah hamba. Sama seperti nabi yang lain, sama seperti Bang Ucil, mereka semua yang mengikuti kitab, mereka semuanya menyembah kepada Allah. Ayo Anda jawab, buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Bang Hadi, Kang Dito, ya silakan Bang Ucil, silakan ditanggapi narasi saya. Narasi saya semuanya saya ambil dari Bible ya. Ya, oke Bang. Baik. Sebenarnya kita diskusi gini ya Bang ya. Cuman menurut saya yang jadi masalahnya ya saya tidak bisa menerima apa yang Abang sampaikan dan Abang tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan, maksudnya jawaban gitu. Jadi begini Bang Ucil. Masalahnya di sini gitu. Masalahnya kalian yang menolak Bible. Karena Anda sendiri beriman kepada Bible, saya terangkan Bible sebagaimana mestinya, dan Anda yang menolak. Itu, coba pakai logika berpikir Anda. Anda menolak apa yang saya narasikan, sementara apa yang saya narasikan, saya ambil dari sumber, saya ambil dari Bible, sementara Anda menolak. Dan Anda mengatakan kami beriman kepada Bible. Coba dipikir Bang Ucil. Ayo, Anda buktikan saja di hadapan 1.700 penonton ini bahwa Yesus itu Tuhan dengan menggunakan Bible, bukan dengan nafsu. Silakan Bang Ucil. Ya maksudnya kita di sini, saya mau itu kalau saya ngomong Abang diam gitu. Enaknya kita itu biar orang karena iya, silakan ya. Karena percuma juga kita ngomong di sini, orang di bawah ini cuman tapping, komentar, itu aja yang mereka lakukan. Nah, jadi gini Bang ya. Di dalam sudut pandang kami orang Kristen tentang Yesus, ya, Yesus itu diutus ke dalam dunia, ya, oleh Bapa yang di surga. Ya. Walaupun tidak ada kata dalam Bible bahwa sembahlah Tuhan Yesus, ya, itu adalah aku mengutuskan untuk kalian mempertuhankan. Ya sebenarnya kalau mencari kayak gitu bukan ya itu bukan orang waras, tapi sebenarnya itu orang-orang bodoh ya. Ya gitu Bang ya. Jadi Yesus itu kan udah jelas diutus ya. Jadi suaranya dikencangin Bang Ucil, suaranya tenggelam. Kencangin sedikit suaranya. Dengar nggak suara saya Bang? Dengar nggak? Dikencangin, kurang kencang Bang. Kencangin. Maksudnya tadi saya bilang ya, Abang itu kan maksudnya maunya Abang itu harus Abang mau itu kita membuktikan ayat yang valid di dalam Bible bahwa Allah
menyuruh Yesus untuk manusia mempertuhankan gitu ya. Tetapi kalau menurut saya kalau bertanya begitu, ya sebenarnya itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang logis juga sih. Itu ya orang bisa aja menilai kan gitu. Tapi menurut kami sudut pandang orang Kristen ya, untuk kami mendapatkan atau bisa mencapai Bapa itu harus melalui Yesus ya. Karena kami mempercayai Yesus itu sama dengan kami mempercayai Bapa itu. Itulah sudut pandang kami orang Kristen. Jadi abang kalau bertanya atau maksud dari abang itu bahwa tunjukkan data bahwa di mana Yesus berkata aku Tuhan dari utusan dari Bapa untuk sembah aku, wah sebenarnya itu bukan secara logis bang gitu bang. Oke. Masa bertanya tentang referensi Tuhan itu tidak logis? Ini masa bertanya tentang referensi Tuhan itu tidak logis? Nah, dengarkan Bang Ucil. Nabi Musa adalah jalan keselamatan. Nabi Musa adalah jalan keselamatan kepada bangsa Israel, bagi bangsa Israel. Makanya Nabi Musa dibekali mukjizat, yaitu membelah lautan dengan tongkatnya, yang sangat luar biasa dan tak ada satupun manusia yang sanggup melakukan. Bahkan Yesus tidak sanggup melakukan itu, tapi Nabi Musa sanggup melakukan itu. Nabi Ibrahim adalah jalan keselamatan bagi suku Kan'an. Karena suku Kan'an tidak mengenal siapa pencipta alam semesta tanpa melalui utusannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dibekali dengan mukjizat. Mukjizatnya apa? Dibakar dalam api yang menyala-nyala, tapi api itu menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Adakah kemudian kaumnya Nabi Musa menuhankan Musa? Adakah kemudian kaumnya Nabi Ibrahim menuhankan Ibrahim? Tidak ada. Begitu pula dengan Yesus. Yesus tidak mau dituhankan. Yesus tidak pernah minta dituhankan. Siapa kemudian yang mendoktrin kalian untuk menuhankan Yesus? Saya bawa kepada perkataan Yesus dulu. Matius 7:21 menolak dituhankan. Yohanes 17 nomor 3 memperkenalkan hidup yang kekal adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenalnya sebagai utusan. Dia perkenalkan. Yohanes 8:42 dia memperkenalkan bahwa dia datang bukan karena kehendaknya, tapi kehendak dia yang mengutus aku, kata Yesus. Siapa yang melegitimasi Yesus adalah Tuhan? Paulus, Roma 14 nomor 9, oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Ya, Pauluslah yang mengangkat atau mendoktrin Kristen sehingga menuhankan Yesus. Sementara Paulus ini siapa? Yesus sudah pernah menubuatkan dalam Matius 24:3-5. Waspadalah kepada penyesat, akan datang kepadamu manusia yang menggunakan namaku, memakai nama Mesias, padahal sejatinya mereka akan menyesatkan banyak manusia. Yang bertemu dengan Yesus, yang mengaku bertemu dengan Yesus ketika perjalanan ke Damsyik di sungai Patmos siapa? Paulus. Paulus pertama kali mengangkat dirinya jadi rasul ketika mengaku bertemu dengan Yesus, padahal Yesus yang ditemui bukan Yesus, karena Yesus berkata, jangan kamu percaya. Jadi, ini yang pertama, Pauluslah yang mengajarkan kalian, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, kesesatan yang paling fundamentalis yang diajarkan oleh Paulus adalah menggantung Tuhan kalian secara terkutuk di kayu salib dengan iming-iming penebusan dosa. Pertanyaannya di sini Bang Ucil, pantaskah Tuhan itu dikatakan Tuhan padahal dia mati? Pantaskah Tuhan digantung secara terkutuk untuk menebus dosa manusia? Ini yang Anda harus pikirkan secara logik. Ya, ayo, Anda pikirkan. Di sini saya tidak mengajak Anda untuk masuk Islam. Saya hanya mengajak Anda untuk berpikir, apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus pantas disebut sebagai Tuhan? Silakan Anda tanggapi.
Oke bang, ya cuma di sini pembahasan kita udah kemana-mana ya tentang Yesus, tentang Paulus ya. Ya, tidak apa-apa ya. Tapi tadi abang berbicara tentang Paulus ya, ya apa-apa saya tanggapi tentang Paulus ya. Sebenarnya abang berbicara Paulus ya. Paulus itu adalah orang yang mengajarkan ajaran Yesus ya. Dan saya sangat percaya apa yang dikatakan Paulus ya. Karena Paulus itu langsung dia itu diperintahkan oleh Yesus langsung bahwa pergi dan kabarkanlah ajaran atau Injil ini sampai ke bangsa-bangsa ya. Jadi sebenarnya itu udah jelas bang ya. Jadi jangan ungkap-ungkap lagi tentang Paulus ya. Udah jelas kalau kita berbicara tentang penyebaran ya udah jelas Paulus disuruh langsung oleh Yesus, udah jelas. Jadi abang mau gimana ya. Jadi tadi abang berkata tentang Paulus ya udah nggak apa-apa, udah kemana-mana. Oke. Di sini kita tidak bisa berpanjang lebar juga. Bang Jarod diam dulu. Izin dulu izin. Bang Zuma sudah monitor Kang Dito, Bang Handi. Lanjut Bang Ucil. Atau sudah setanggapi dulu sedikit? Oke. Saya tanggapi dulu sedikit sebelum Kang Dito masuk ya. Boleh saya tanggapi sedikit dulu Bang Ucil sebelum Bang saya Kang Dito masuk? Boleh? Oke, lanjut bang. Oke. Kenapa saya bawa ke Paulus? Karena saya bertanya 2, 3 sampai 4 kali tentang referensi di mana Yesus adalah Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Makanya saya ajarkan kalian, siapa yang mengajarkan kalian menuhankan Yesus? Paulus. Nah, saya kasih nubuatannya. Di mana letak nubuatannya? Atau yang bisa kami validasi mengatakan Yesus Paulus adalah penyesat. Makanya kami bawa Matius 24 pasal 3 sampai 5 supaya Anda sadar. Yang berikutnya, acara menggantung Tuhan di kayu salib itu Galatia 3:13 itu ajaran Paulus supaya Anda sadar. Memikirkan agama kalian. Apakah logis dipercaya atau tidak? Apakah rasional bisa dipercaya atau tidak? Saya hanya membuka cakrawala pemikiran Anda untuk memikirkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Karena menurut saya nih Ucil, kami orang Islam, hal yang paling berharga dalam hidup adalah akidah. Nah, ketika kita berakidah yang benar, maka mati kita benar, maka tempat kembali kita yang benar, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Begitu dari saya. Lanjutkan gitu. Jadi saya izin mute dulu teman-teman ya. Karena dari tadi Kang Dito vakum, ada sesuatu yang dia kerjakan, kebetulan dia sudah monitor, ya serahkan kepada saudara saya Kang Dito. Lanjut Kang Dito dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Oh, masih mantul. Suara saya Kang mantul. Dito. Kang Ya, Dito. lo. Ya. Boleh bertanya, Bang? Saya baru mau ngomong, sudah mau ditanya. Iya, Bang, karena aku penasaran banget, Bang. Baru naik juga langsung mau bertanya. Laskar Kristus siapa ini? Tadi Coba aku dulu ya. diturunkan. Oh, tadi turunin. Iya. Ya udah, coba kamu bertanya apa? Oke, izin Bang. Apakah Abang setuju dengan statement saya bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab bahwa supaya mudah dimengerti? Supaya mudah dimengerti. Iya, itu tertera pada surat Yusuf ayat 2, Bang. Ya, coba bacakan dulu. Saya nggak punya HP 2, cuman ini artinya begini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu mudah mengerti. Supaya kamu berpikir maksudnya. Enggak, di sini sebentar saya buka Google dulu. HP saya kan cuma satu, sebentar saya dulu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa bacaannya bahasa Arab agar kamu mengerti. Memahami maknanya.
Enggak, di sini artinya mengerti, Bang. Coba Abang buka deh. Itu terjemahan Kemenak apa terjemahan Sadik Company? Dari aplikasi Al-Quran Indonesia, Bang. Ya, di situ kan ada terjemahan Kemenak, ada terjemahan Sadik Company. Nah, itu. apakah Abang setuju bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang murni? Setuju. Betul. Nah, di sini kata sesungguhnya kami itu satu orang atau berapa orang, Bang, kami ini, Bang? Tadi udah dibahas itu nahnu. Jadi kalamullah ini firman Allah, wahyu dari Allah, kemudian diperintahkan ada malaikat yang bertugas itu menyampaikan wahyu. Namanya malaikat Jibril. Jadi Allah memberikan wahyu, kalamullah, kalamnya ini melalui perantaraan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Jadi perkataan Allah di bawah malaikat Jibril diberikan tajwid, tartil atau mahrujil hurufnya. Jadi Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Yang saya bacakan ayatnya ini. Kamu tadi kan yang membaca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Jadi yang saya baca itu Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu ayat suci Al-Quran. Tapi kamu yang membaca terjemahannya. Kami sesungguhnya